Hasil survei Litbang Kompas terbaru menempatkan posisi Anies Baswedan pada urutan pertama Bursa Cagup Jakarta 2024. Ia memperoleh angka 29,8%. Disusul Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan perolehan elektabilitas 20% dan Ridwan Kamil atau RK pada posisi ketiga dengan angka elektabilitas 8,5%. Oleh beberapa pengamat, posisi Anies sulit diungguli mengingat belum adanya tokoh lain yang lebih menonjol dibandingkan namanya. Selain itu, sebagai koalisi pemenang pemilu, Kim disebut-sebut belum memiliki kesamaan visi untuk nama yang akan dijagokan dalam Pilgub Jakarta mendatang. Apakah Anies Baswedan akan kembali melenggang di Jakarta? Ikuti ulasannya dalam editorial review. Beralih ke Sulawesi Selatan, Detik Sore akan bergabung dengan jurnalis Detik Sulsel untuk membahas peristiwa penjualan bangunan masjid seharga 2,5 miliar rupiah. Apa yang melatar belakanginya? Apa saja polemik yang muncul? Ikuti laporannya dalam Indonesia Detik ini. Sementara itu, Sunset Talk petang ini akan mengulas informasi lelang frekuensi di langit Nusantara. Apa dan bagaimana mekanismenya? Apa efek yang paling dirasakan oleh masyarakat? Ikuti bincang santainya bersama jurnalis Detik Inet sore ini jelang matahari tenggelam nanti. Jangan lewatkan berita-berita Detikcom lainnya serta analisis pergerakan harga pasar hingga penutupan IHSG sesaat lagi. Detik Sore nggak cuman hore-hore. Halo, selamat sore Detikers. Selamat sore Detikers, welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kecerakan kita kemana guys? Mana kecerakan kita? Selamat menyambut hari kedua di minggu ini Detikers. Apa kabar kantong di pertengahan bulan, masih aman? Oh iya, ini baru hari Selasa ya. Kok saya merasanya kayak besok udah mau libur. Oh, karena ada kerjaan akhir pekan, jadi kayak makin dekat ya. Ya. Nggak Jadi ada hari sih ini akhir pekan ini rulesnya kebetulan. adalah Anita Mai hanya akan menanggapi iya, benar. Bener ya? Betul. Oh gitu, oke. Ya benar kan Anita Mai? Bener. Mm. Jadi hari ini kita akan bekerja lebih sedikit Detikers karena Ya. banyak hal yang kita bicarakan hanya ya, tidak, baik Betul. gitu. Makanya nanti sampai jam 6 sore nanti bersama Eduardo Simorangkir di sini dan juga Yes. yes girl. Anita Mai pastinya Detikers. Iya dong. Hmm. Sampai jam 6 sore nanti ada banyak menu-menu yang akan kita kabarkan seperti di menu hari ini tadi sudah disampaikan kan? Menu apa menu? Dia orang Batak, kau maklum lah dia orang Menu. tak bisa dia Man bilang. United dong Nih. jadinya. Tebet apa tebet? Menteng apa menteng? Tebet. Ya, Tebet. Tebet itu. Iya. Tahu nggak asal kata tebet itu apa? Apa? Asal kata tebet. Tak tahu Kemarin aku. kata Jay apa ya? Asal kata tebet. Jadi kalau misalnya di Sunda kuno itu tebet ini dilansir dari buku asal usul nama tempat di Jakarta. Tebet itu awal katanya adalah tebat. Jadi di sana banyak pohon namanya tebat. Oh pohon. Nama pohon tebat. Oke. Jadi Kayaknya banyak kamu cocok sawah berteman belukar. sama orang yang namanya Hanif Mustafat deh. Karena Sama-sama Sunda kuno gitu. oh Sunda kuno ya. Apa tuh? Kan raja-raja kuno ceritanya. Oh iya kuno banget ya. Oke. Nah, hari ini juga nggak bahas yang kuno-kuno Detikers, tapi kita Yang juga update akan membahas yang dong. fresh. Iya Fresh dong. from the oven. Of course. Dari mulai awal kita akan membuka perdagangan yang akan ditutup di jam 4 sore nanti. Juga nanti kita akan ada editorial review. Ini kan makin dekat ya ke masa pemilihan kepala daerah. Walaupun nanti kita akan mendahului dulu dengan pelantikan presiden yang baru, tapi pilkadanya untuk pendaftarannya itu makin dekat karena bulan Agustus adalah waktunya pendaftaran. Nah, untuk Jakarta sendiri itu nama terkuat sampai saat ini masih di tangan Anies Baswedan. Tapi kita penasaran siapa sih sebenarnya akan jadi lawannya Pak Anies nih di Jakarta yang paling oke. Nanti kita akan bahas bersama editorial review bersama Detik News. Benar kan? Yes.
Betul sekali Edo. Dan juga selain itu kita punya bahasan menarik lainnya dari Detik.net nanti di Sunset Talk di ujung segmen kita. Makanya jangan kemana-mana Detikers. Habis ini kita akan masuk langsung ke market review. Tapi sebelumnya kita lihat dulu sentimen-sentimen yang mempengaruhi perdagangan hari ini. Apa aja? Kadang-kadang mereka yang harus dikejutkan. Ini dia. Ini dia sentimennya. Itu Oke. dia. Dok, Nah. lu mau bantuin gua nggak hari ini? Boleh. Wani Berarti gue bener-bener cuman ngomong iya sama betul gitu ya? di satu segmen. Ini. Iya, yang segmennya. tadi. Yang sekarang udah nggak lagi. Sorry banget. Sorry banget nih. Siapa ada tawaran? Edo, nanti yang editorial main. Kayak gak susah ya kamanya kalau itu ya. Apa gimana? Karena kan saya nyerocos terus ya. Iya emang. Jadi agak susah kayak iya. Dia tuh ya kalau misalnya lagi yang apalagi yang kalau lagi bisnis gitu kayak gitu-gitu. Tahu gak sih kayak terus aku di tengah-tengah kan posisinya kan ya. Aku tengah-tengah. Terus Narsum di sini, dia di sini. Oh, diem. Iya, terus aku kayak Pertanyaan apa nih yang harus gue Yang sampaikan? editorialis. Banyak nanya gak pernah nyoba. It hurts me. Tapi iya, kan kebalikannya. Kalau lagi bahas sport, Anda yang ngomong terus kan? Enggak juga. Aku sama Afif tuh berbagi tahu. Emang kamu Oh, jadi aku berbagi kurang sesama berbagi. sesama Narsum, dia jadi hostnya. Sendiri dia hostnya. Mendingan kita minta bagi-bagi sama narsum kita yang sekarang. Karena udah lama gak bagi-bagi info sama kita. Dia kayaknya nggak cuma bagi info sama kita, dia harus bagi dividen sama kita. Wow, kita punya saham ya di Iya, beliau ya. Betul. Bar Cheryl is back, the Tickers. Cheryl Tanuwijaya. Yeay, welcome back. Makasih. Gimana jalan-jalan ke Singapurnya? Jalan-jalannya sih tidak, tapi kebagian virusnya aja. Aduh, Ih, kok takut bisa sih? banget. Udah sembuh kan Mbak Sheryl? Belum. Sambil dengan Di close wajahnya. up gak guys? Harusnya di close up ya. Dia Dengan- mikir dulu ya. Ih, Belum, kan enak gitu ya. seolah-olah bukan Tapi dia sekarang nonton sudah dari kita. Sudah fully operated. Recovery, ya. Fully recovery. Sudah. Jadi aku cerita, tapi bisa 10 menit ini ceritanya. Ya boleh boleh Apa? cerita we got time. Sengaja, Sengaja kita lebih awal ini market reviewnya. Aku percepat aja ya. Aku ambil Enggak, langsung lama aja. langsung ke sinopsisnya ya, Iya, kesimpulannya. Jadi aku teman-teman baru kena flu Singapura 2 minggu yang lalu. Wih. Tapi flu-nya ini kurang lebih seperti COVID perlakuannya. Mm-mm. Kebetulan aku konsul ke dokter spesialis paru-paru juga. Mm-mm, Nah katanya aku disuruh isoman. mm-mm. Seperti itu. Isomannya seperti COVID. Itu 2 minggu sejak gejala awal muncul. Gejala awal aku muncul itu 1 Juli, which is aku masih ke sini. seneng banget ya.
dia menginfokan kalau dia ada possibility menularkan kita sebenarnya. Berarti Nah, kita strong dong. Sekarang aku sudah sembuh, jangan kalian. Kita Tapi nggak ada apa-apa. simptom apa ya Mbak sih yang bikin akhirnya Oh, awal-awalnya. ah, Awal-awalnya jadi dideteksi? aku merasa badannya nggak enak ya, kayak sendi-sendi tuh ngilu. Terus Oh. demam, meriang. Beneran kayak COVID ya? Iya, betul mirip. Lalu batuk pilek. Batuk enggak, aku radang. Pileknya yang lebih sakit dominan. menelan atau Yes, betul. Oh, Iya. oke. Itu waktu 1 Juli tuh awalnya. Sehingga sekarang 2 minggu aku sudah bersih dari virus. Ada itu juga katanya bintik-bintik Oh iya, ya, terus juga- bercak-bercak ya. Nah, 2 hari kurang lebih setelah gejala pertama muncul, demam dan batuk pilek itu, aku muncul di tangan dan kaki tuh bentol-bentol merah. Gatal nggak? Enggak, Cuma bentol aja ya? yes. Awalnya muncul di tangan kiri, merah, melendung. Aku pikir itu kutu air. Tapi aku inget-inget, aku kan nggak nyuci baju juga. Cie. Kok cie sih? Itu ada yang cie juga di sana. Iya. Lalu besoknya muncul lagi semakin banyak di Hmm. tangan dan kaki. Lalu aku ke klinik trans, di gedung trans. Dokternya bingung. Harus banget tuh bilang. Iya. Iya, Dia kan suka iklan. iya benar. Adlibs. Benar. Apakah ini tampek atau flu Singapura? Nah, lalu dokternya bilang ini lebih condong ke flu Singapura. Tesnya sama kayak COVID, di swab juga. Akhirnya aku ke dokter spesialis paru, dikonfirmasi lagi sama dokter spesialis, iya ini mirip seperti gejala flu COVID. Singapura. Meskipun flu Singapura umumnya tuh menyerang anak-anak gitu. Mungkin Mbak Sheryl terdeteksi sebagai Sebagai anak-anak anak-anak. kali. Aku sih ambil positifnya selalu ya dari segala hal yang terjadi. Bahwa Artinya aku belum tua. itu artinya. Kita kan seumuran. Kapan dulu kita? Oh, Nggak mau. tapi itu Berarti tadi mau juga. Enggak, itu sama-sama Oh, muda. sama anak-anak ya. Oh, mau Iya. muda. Ih, Mas Sheryl mah Iya, iya, enggak iya, CS iya. sama Yang satu aku. TK, satu PAUD. Yang ini bapak-bapak. Iya, saya bapak gurunya di sini. Bapak guru. Tadi berarti bapak nggak banget. swipe. Oke ya, akhirnya karena dokternya kan suspek juga flu Singapura, akhirnya aku disuruh swab seperti PCR. Tapi ini reagennya lebih general, lebih bisa mendetek virus ataupun bakteri apa yang muncul. Lalu hasilnya muncul dan benar, aku flu Singapura. Langsunglah dikasih intens antivirus. Tapi bukan yang di laptop, yang untuk manusia. I didn't see it coming. Gue sampai mikir dulu ada promo apa di laptop? Gue pada baru mau ngejokes juga. Berarti Mbak Sheryl ada type. Iya, Kalau aku like. Kalau enggak, aku swipe. iya, Iya, iya. iya. Biar cepat kelar katanya gitu. Tapi Iya. tetap mantau pergerakan pasar. Enggak Dan juga waktu Soalnya masih kirim report ke gua. ya itu masih aku kerjakan dari dari Oh, belakang. respect. Wih. Iya, jadi tapi aku gejalanya relatif ringan. Jadi muncul memang bentol di tangan, tapi seiring bentolnya ini muncul, tapi gejala demam dan batuk pilek radang itu semua hilang. Lalu kayak nyeri di sendi juga hilang. Jadi hanya tinggal bentolnya aja. Iya. Gitu. Mentolnya udah nggak ada lagi tapi sama sekali. Sudah nggak ada, sudah mulus. Cie, Mantap. udah mulai. Ih, mantap sekali Mbak Sheryl udah kembali lagi. What doesn't kill Alhamdulillah. you makes you stronger. Berarti sekarang Mbak super. Sheryl nih comeback stronger. Yes, betul. kesehatan. Ada yang mau cobain tapi flu Singapura Jangan dong. Dong bagi-bagi. Itu saya nyobain COVID aja udah mau berapa kali amit-amit COVID-nya? kan. S2 saya. S3. Oh, S3. Serius, Ya, 3 kali gua. Wow. Terlalu banyak melanggar protokol kesehatan kayaknya dia ya. Berarti setiap generasi ikutan dari Mulai yang dari kan? Omicron. Oh, Mulai dari Delta Delta, dulu ya. Omicron, terus ada satu lagi yang terakhir tuh. Cuma nggak swipe karena aku nggak punya type. Kok- Kalau aku tap, aku swipe. kok bisa tahu itu COVID? Bisa juga Karena gejalanya sama. bukan. Tapi bisa jadi flu Singapura sih. Tapi ada bentol. Nggak ada. Oh, berarti nah bukan. itu makanya. Iya Gitu lah. iya. Mbak Sheryl. Tapi nggak Oke. apa-apa. That's all we have to know. Iya. All good. Dan Sudah bisa balik lagi balik ke lagi. sini Betul. buat sharing-sharing lagi sama kita ya. Kalau Iya. kemarin kita langsung Nggak apa-apa, bahas tetap itu ya. ini masih 50 kok. Masih- Belum. Oh, Ini yang iya. mau aku tanyakan ke Mbak Sheryl tuh kemarin pas Pak Trump ketembak Oh. telinganya. Hmm. Apa bayangan di kepala Mbak Sheryl langsung? Wah, ini bakal bikin market geger nih atau gimana? Yang pertama Jujur, aku Li. pikir dan yang
nyambung juga seperti meme yang beredar di sekarang ini ya. Yang mana satu nih meme-nya? Kalau telinganya yang ketembak, Mm-mm. berarti akan jadi model anting baru ya. Udah lihat meme itu belum? Emang dunia kita tuh berbeda sama dunia Mbak Sheryl tahu. Binatang Kamu peliharaannya pernah aja Gary nggak pernah. Makanya Meme itu. kenapa jadi anting? Iya, maksudnya ada sekarang itu lagi beredar teman-teman. Jadi setelah Mr. Trump tertembak di telinga, jadi kupingnya itu akan besar, lubang antingnya. Oh iya, oke. Seperti yang metal-metal itu loh, Lantas seperti itu. Jadi yang orang aku akan pikir, niruin tren. iya itu Kenapa mungkin nih? bisa jadi tren 2025 ya, style seperti itu. Mbak Mei mungkin ada rencana memperbesar lubang telinga. Saya memperbesar ini aja Penghasilan penghasilan aja di saya, Mbak. Dengan Memperbesar ceruk mempelajari pundi-pundi. mempelajari sentimen setiap hari. Ada apa itu aja setiap hari. Oke, Saya cek oke. setiap hari, saya lihat-lihat RTI Di Detik itu. Finance juga ya. Saya cek-cek ini apa yang Oke, saya live-nya dapatkan di hari investasiku, ini. Dan iya, tetap tidak iya. dapat. Dan tetap tidak mendapatkan ilham apa-apa karena otak saya kosong. Ya itu kata Mas Yansa tadi benar. Walaupun penyakitnya jurnalis tuh banyak banget nanya tapi tidak dilakukan. Ya tapi setidaknya apa yang kita tanyakan kan berguna buat yang dengerin. Iya, Insya Allah. betul. Ya, Amin. Amin. Semangat. Amin. Nah itu tetap nggak berubah Mbak Sherylnya, bahwa selalu melihat sisi positifnya. Dia malah menimbulkan tren katanya, bukan mikirin market bakal gimana nih ngerespons, karena kan kejadian pencobaan pembunuhan kan. Betul. Tapi ternyata respons market positif Mbak. Kalau kita lihat responsnya 2 hari ini Heeh. sebenarnya terpecah ya. Kalau di Amerika mungkin positif karena indeks Dow Jones kembali mendekati Mengalah. rekor. 3 Mm-mm. indeks utama Amerika closingnya kemarin hijau royo-royo. Tapi itu tidak terjadi di Asia dan Eropa di Iya. 2 hari ini. Benar. Seperti indeks IHSG kita di sore hari ini yang masih berjalan ya, ini melemahnya hampir 1%. Ya. Seperti itu. Jadi Padahal dibuka hari ini hijau ya. iya, dibukanya hari ini hijau. Jadi karena Mr. Trump ini sempat ditembak karena percobaan pembunuhan, justru popularitasnya jadi semakin meningkat ya. Mungkin dia mendapatkan berkahnya juga, hikmahnya Mendapatkan ya, simpati Dan market dari suka ya. itu. kejadian tersebut. Lalu elektabilitasnya meningkat. Ah. Lalu berdasarkan berbagai polling, berbagai lembaga survei di Amerika menunjukkan kalau popularitas beliau meningkat bahkan mengungguli Presiden Biden, Joe Biden. Bahkan suaranya sekarang sudah lebih dari 50% ya, meskipun ini masih selalu dinamis, berubah-berubah seperti itu. Tapi memang kalau pasar saham Amerika itu menyukai Presiden Trump yang terpilih karena Karena latar belakangnya sebagai pengusaha atau iya, gimana? itu satu juga. Lalu juga ada rencana kalau Presiden Trump ini akan memperbesar pemangkasan pajak untuk perusahaan, untuk pengusaha. Happy Jadi emiten-emiten, perusahaan-perusahaan yang selama ini apalagi ada suku bunga tinggi yang rekor 23 tahun tertinggi. Ini kan dengan adanya peringanan pajak akan semakin besar kemungkinan mendapatkan labanya. Biasanya setelah mendapatkan revenue, dipotong biaya marketing, dipotong lagi sama pajak, dipotong lagi kalau ada pinjaman suku bunga, sisa net profit. Sekarang kalau pajaknya diringankan, tentu kan labanya akan lebih besar karena pemotongannya jadi lebih kecil, seperti itu. Tapi kalau untuk bursa Eropa dan Asia, melihatnya nih deg-degan kalau Mr. Trump kembali menang. Kenapa Beda sama tuh? sentimen di Amerika. Beda dengan di Amerika. Kenapa? Yang pertama, khawatir lagi akan adanya perang dagang yang lebih hebat dengan antara Amerika dengan China. Bahkan ada rencana juga, ada ekspektasi juga, Mr. Trump ini nggak hanya menerapkan kenaikan tarif impor dari China, tapi dari seluruh negara yang melakukan ekspor ke Hubungan dagang gitu ya ke Amerika gitu. Termasuk Indonesia. Termasuk kita juga di Asia. Jadinya itu lumayan membuat market di Eropa, di Asia deg-degan, harap-harap cemas seperti itu. Oh, jadi pengaruhnya lebih ke situ ya. Iya. Bukan karena stabilitas politik dan lain-lain. Lalu stabilitas politik juga karena kita tahu kan kelihatannya sangat sengit ya di kali ini ya di antara Presiden Trump dan Presiden Biden. Persaingannya sangat ketat. Memang suaranya dari awal tuh tipis kalau dari polling ya. Apalagi dengan adanya insiden tembakan itu kan cukup anarkis ya.
lumayan fatal juga. Kita khawatir apakah keamanan jadi nggak kondusif nih di Amerika, seperti itu. Ternyata pada faktanya Ya kita masih mencermati juga kan, kalau sekarang ya hanya kena kuping, telinga, hanya membuat model tren anting baru. Ya next time kan entah bisa lebih fatal atau bisa terjadi lebih seperti apa lagi, itu membuat market juga was-was seperti itu. Walaupun Biden juga udah ngasih statement sih kalau dia bilang dia percaya sama keamanan dari Secret Service dan pengamanan dari kepresidenan White House gitu. Betul. Buat memberikan rasa confidence gitu ya Mbak masyarakat. Tapi kalau kita lihat memang juga secara harga ya, IHSG nih kalau secara chart harian ini kita lihat hampir sebulan full konsisten menguat terus. Ya. Sehingga secara momentum indikatornya juga sudah jenuh beli, sudah overbought gitu. Jadi pelemahan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini Dinilai suatu wajar. hal yang wajar saja, karena kan nggak mungkin dalam 1 bulan naik terus. Betul, Kayak betul, gitu. betul. Dan minggu ini kan juga baru hari Selasa ya, dan baru kemarin nih. Kayaknya minggu lalu ditutupnya bagus Masih ya hijau. Dok ya. Ditutupnya masih Oh, hijau masih trennya. hijau. Lalu nanti malam juga pelaku pasar akan mencermati rilis penjualan retail dari Amerika. Lalu kalau kita juga tahu Amazon, salah satu marketplace terbesar di Amerika tuh lagi membuat promosi besar-besaran atau prime deals ya. Oh buat genjot konsumsi ya. Tanggal 16 sampai tanggal 17 Juli besok ya. Tapi kita mau lihat sejauh mana data penjualan retail periode Juni ini sebagus apa sih, sekuat Iya, apa iya. sih dengan kondisi tenaga kerja yang melemah, dengan suku bunga yang belum turun, dengan inflasi yang Masih tinggi relatif di atas 3% ya masih ya. relatif tinggi ya, masih belum sesuai sama target the Fed. Lalu juga kita mau lihat dari penjualan Amazon tersebut, karena kalau dari China kan pekan lalu sudah ya yang promosi Data PE. 618 itu promosi besar-besaran digital marketplace di China itu sudah. Tapi di Amerika konsumsinya seperti apa nih gitu. Makanya juga dinantikan sama pelaku pasar nanti malam rilisnya seperti itu. Gitu guys. Jadi tapi salah satu juga yang pengen ditanya ke Mbak Cheryl adalah soal ruang pemangkasan suku bunga ini. Kan makin kesini sepertinya The Fed menunjukkan peluang pemangkasan suku bunga di September nanti itu semakin besar gitu ya. Iya. Walaupun juga Powell nggak mau bicara terlalu gamblang gitu bahwa pasti akan dipangkas nanti di September gitu. Kejadian kemarin berpengaruh nggak Mbak kira-kira? Oke, kebetulan memang semalam ada komentar lagi nih dari Mr. Powell. Mr. Powell ya. Jadi beliau lagi-lagi memang mengapresiasi kondisi inflasi yang dalam tren disinflasi atau tren penurunan inflasi gitu. Bahkan beliau juga memberikan komentar yang relatif dovish gitu ya. Beliau mengatakan meskipun inflasi belum turun sampai ke level 2%, bisa saja suku bunga diturunkan. Tapi sayangnya masih menjadi tanda tanya besar di pelaku pasar. Kapan mulai turunnya? Seperti itu. Iya, kemarin nanya ke Mbak Sandra, mungkin nggak Mbak dengan peluang yang semakin kesini semakin tinggi, penurunannya justru nggak mesti nunggu September gitu, jadi Agustus. Is it possible? Nggak bisa, karena FOMC meetingnya Juli, September, November, Desember. Oh itu dia tadi, jadi per 3 bulan ya? Nggak juga, tergantung mau-maunya si The Fed. Tapi dari awal tahun udah ditentukan jadwalnya bulan-bulan itu. Belum tentu tahun depan akan sama lagi periodenya gitu. Berarti after FOMC di bulan September baru ada keputusan untuk ada pemangkasan atau enggak gitu ya. Iya, jadi kalau sejauh ini dengan beberapa komentar dovishnya Mr. Powell berturut-turut beberapa waktu terakhir ini, bahkan market tuh nggak hanya melihat pemangkasan hanya terjadi 2 kali di tahun ini, bahkan melihat sampai ke 3 kali pemangkasan. Wow, emang bisa Mbak? Bisa aja. Tahun ini? Yes. Kan tinggal Wow, berapa? amin dong. Amin. Masih ada dong. Tapi kan ini masih nungguin September. Abis September, Oktober, November, Desember dalam 3 bulan berarti bisa kemungkinan Kan suka-sukanya dia katanya. Tapi no, possible nggak ya? no, apa nggak possible gitu dalam 1 bulan misalnya nih dalam 1 bulan terjadi pemangkasan suku bunga gitu 1 bulan sekali sampai Desember. Nah, kalau kita lihat jadwalnya si FOMC meeting ini kan dari Juli,
September, November, Desember. Heeh. Kalau Juli kita lihat sih nggak mungkin. Tapi kalau kita lihat peluangnya kalau sampai 3 kali itu mungkin saja. Yang itu dimulainya September, November, Desember itu. Jadi masing-masing kalau kita lihat peluangnya itu pemangkasan 25 basis poin seperti itu. 25 basis poin itu gede nggak itu untuk pemotongan? Gede. Gede. Itu Gede. 25 ya. 0,25%. Oh. Tinggal dikali nolnya berapa 100. belakangnya. Gimana? Iya 0,25% kan berarti 25 basis poin. Oh, hitungannya gitu. Betul. 25. Misalnya Nih, Mbak, jadwalnya nih. Juli, September, November, Desember, FOMC. Oh tiap Wih. dari September cuman Oktober doang yang nggak ada ya. Iya, Yes. Septembernya mungkin tanggal dia 17, lagi merayakan 18. Halloween jadi nggak ada FMC. Oh ya bisa jadi persiapan Natal mungkin. Banyak ya persiapannya kalau udah mau akhir tahun tuh macem-macem gitu. Dari Halloween. Cocok logi nih Oktober. jadinya. Iya bener-bener sampai Natal dan tahun baru. Gue baru tahu loh bahwa ternyata tiap tahun tuh nggak sama ya jadwal FOMC itu ya. Betul. Maksudnya nggak kayak RDGWI setiap tanggal berapa di setiap bulannya Udah ada tuh udah ada schedule-nya. schedule-nya gitu, Mbak. Kalau setahu saya RDGBI juga sama ya ditentukan Disesuaikan ya sama. dari awal tahun, tapi Iya, pasti tanggalnya beda-beda seperti itu. Mungkin melihat tanggal Jumat Kliwon kapan ya. kayak Satu gitu. suronya Satu kapan? Ini suronya kan baru satu kapan. suro baru nih ya. Tapi tiap bulan ada gitu RDGBI. Minggu ini kebetulan ada juga. Heeh. Itu juga yang salah Besok satu pengumumannya. hari ini dan besok pengumumannya Iya, besok pengumumannya ya. besok. Ya itu juga RDGBI juga salah satu sentimen dalam negeri yang membuat pelaku pasar cenderung wait and see Iya. seperti itu. Makanya apalagi indeks juga IHSG kita sudah tinggi sehingga pelaku pasar lebih memilih profit taking dulu sambil mencermati proyeksi ekonomi dari hasil RDGBI baru nanti melihat sektor mana yang bisa dipilih lagi seperti itu rotasi sektor. Berarti untuk yang saat ini kayaknya sentimennya lebih banyak dipengaruhi gara-gara ini ya level marketnya sudah cukup jenuh dengan kenaikan eksponensial dalam 1 bulan terakhir ini ya Mbak ya, sehingga ada ruang Betul. penurunan gitu. Betul. Dan juga memang sentimennya dari global ya, dari regional Asia, dari Eropa, kita lihat masih mencermati perkembangan politik di Amerika. Seperti itu. Kaitannya juga sama perang dagang. Kayak gitu. Alright, Sudah closing by the way. sudah closing. Udah closing nih. Di 03 kali ini IHSG hari ini ditutup di level 7.224, turun 54 poin atau 0,75%. Agak naik sedikit di detik-detik terakhir penutupan, dengan posisi tertinggi sempat mencapai 7294. Kali ini belum mencapai 7.300 lagi. Sebenarnya ruang pergerakannya cukup sempit ya untuk hari ini ya Mbak Sheryl ya. Dilihat, dan juga transaksinya gak banyak, cuma 7,6 triliun hari ini. Kenapa cukup sepi Mbak Sheryl? Kita lihat hari ini kalau secara range harga lumayan sih pergerakannya karena tadi level high-nya hampir di 7.300, low-nya di 7.213 seperti itu. Jadi hampir 100 poin ya dalam satu hari, itu lumayan signifikan. Oh itu lumayan signifikan Lumayan ya. signifikan. Tapi memang kalau dari volume transaksi kita lihat meskipun masih running ya, karena masih ada pasar nego yang Iya. berjalan, ya memang masih jauh di bawah rata-rata transaksi harian, masih di bawah 8 triliun seperti itu. Memang agak sepi. Kelihatannya marketnya masih benar-benar wait and see menanti hasil RDGBI yang berlangsung hari ini dan esok hari. Kayak gitu. Benar, kemungkinan mangkas nggak dari konsensus? Enggak sih, kemungkinan besar sih Tahan. mayoritas pasar sih optimis kalau BI rate masih akan dipertahankan di level 6,25%. Tapi yang membuat market penasaran, harap-harap cemas, H2C. iya H2C, ya itu komentar Gubernur BI Pak Peri ini seperti apa proyeksinya setelah beberapa kali komentar dovish dari Mr. Powell, lalu juga yang sangat dinantikan pasar tuh sinyal. Harapannya sih Mr. Perry ini akan memberikan sinyal ya kapan BI rate akan dipangkas, karena kalau dari Amerika kan Makin kuat. asumsinya kan September mulai, Iya. tapi yang market domestik bertanya-tanya kapan BI rate di 2024 ini dipangkas seperti itu. Siapa tahu Pak Perry juga mau sekaligus merayakan album baru Katy Perry kan, sehingga mau memberikan sentimen positif buat market dengan memangkas bunga acuan. Bisa jadi. Bisa. Perry-nya soalnya sama-sama P spellingnya PERRY. Kalian kenapa sih dari tadi?
yang satu bapak-bapak, yang satu Kan bener. kenapa? Perry Warjio dan Katy Perry. Kenapa kalian kenapa? Nggak, kalian cerita sama mama. Agak lain aja. Agak lain. Iya. Oke, Nonton mungkin- nggak filmnya? Nonton. Di bioskop waktu itu Enggak di nonton? Netflix. Ih, kenapa sih nggak Kan di aku bioskop? frugal living. Oke. Emang frugal living? Orang Emang Netflix nggak bayar? iya sih. Gimana? Tapi di bioskop lebih mahal lagi. Nah, belum Oh iya, popcornnya, belum- belum bener. ongkosnya. Mas- Lagian kalau Netflix kita bisa sharing ya. Nah itu Oh betul, dia. belum lagi beli yang di medsos kan yang Astaga, 10.000 itu bajakan. sebulan. 10.000 sebulan. Tinggal kita ini aja ketik jual Netflix pasti ada yang langsung nyaut. Iya bener. Beli ya Mas ya? Oh my god. Enggak, saya asli kok. Asli saya Beli. subscribe sendiri. Hmm. Mbak Sheryl tipikal Boleh kalau- bagi-bagi kita ya? Iya boleh. Kayaknya kita harus Sudah beli satu cukup sih, akun. 6 Habis itu akun. kita nonton bareng gitu. Iya, boleh. Udah cukup tapi. Oh. Beli. Atau kalau ada yang lebih murah kenapa harus yang lebih mahal? Kalau ke bioskop tipikal Mama, orang tetangga yang gitu. beli popcorn apa enggak harus pakai popcorn? Ya dibeliin lah gue mau Iya harus nggak? Nggak maksudnya harus ada lah. popcorn nggak? Ya ada harus popcorn. gue kayak gue mau ini ya udah beliin gitu. Kenapa sih wanitanya dependable banget? Ya dong daripada independen banget terus laki-laki nggak dibutuhin mau kayak Iya gitu. ya. Nggak mau. Jadi useless loh. Useless. Dibilang useless sama Mbak Sheryl. Ouch. Oh my god. Enggak, Ya enggak. ampun. Oke deh, Mbak Sheryl, makasih banget sudah datang kembali dan berusaha sehat untuk bisa mampir di Detik Sore. Sehat lah ya. Ini Sehat. bukan karena detik sore kan emang udah sehat kan. Karena Detik Sore udah disuruh sama Pak Firman. Tapi kita ketularan, men. Gimana? Karena kan sesuai dengan SOP tapi beneran udah Betul. sehat masuk sini. Ah, Semoga iya. sehat terus ya Amin, kan. amin. Sudah isoman 2 minggu. Mm. Ya Sudah udah dikasih melewati antivirus. protokol kesehatan semuanya sudah ya. Ada tips nggak buat Detikers mungkin untuk bisa mewanti-wanti serangan flu Singapura biar nggak sama nasibnya kayak Mbak Sheryl? Dijadikan contoh. Ya nggak apa-apa dong, biarkan kita belajar dari pengalaman. Apa ya? Aku juga nggak sadar sih itu ketularnya dari mana Iya, ya. kenapa Karena bisa kan ketularan ya? beredar ya dari MBM nyebrang ke sini Mm-mm, sana mm-mm. gitu ya. Tapi mungkin ya perkuat Imunitas. perbanyak healing ya. Oh, Jangan kurang banyak healing kebanyakan berarti. kerja. Kebanyakan Terima kerja kasih, berarti. makasih Mbak Sheryl. Iya, Apa namanya pengingatnya? Terima Mm-mm. kasih. perbanyak 4 sehat 5-nya isi sendiri bebas. Perbanyak 4 sehat 5 miliar. Itu Amin, dia. amin enggak? Amin. Gitu Oke. sih tipsnya. Kita udah nanya kira-kira untuk besok seperti apa ya? Oh iya belum. Gimana Mbak? Oke, untuk besok kita lihat masih ada peluang IHSG melemah lebih lanjut ya. Karena besok juga hasil RDGBI-nya biasanya baru di second session menjelang penutupan. Jadi marketnya biasanya udah cenderung wait and see dulu, mencerna dulu. Kalaupun positif biasanya di hari besoknya baru lanjut menguat lagi. Tapi itu justru jadi peluang sebelum dia rebound Betul, jadi banyak-banyakin belanja. saham Saham. atau reksadana atau obligasi. Tapi jangan belanjanya lewat influencer ya. Belanjanya lewat investasiku aja. Ah. Jangan lewat influencer abal-abal, guys. Betul. For a better tomorrow. Thank you once again Mbak Sheryl. Makasih Mas Edo, Mbak Mai. Terima kasih Anita Maya sudah Aja, nemenin Mai. kita ngobrol. Iya dong. Saya udah catat apa aja yang kalian obrolin tadi. Mantap, salah satunya. Nanti bisa kita cek bersama-sama untuk Di Detikers. VOD-nya. Di VOD-nya. Habis ini kita mau editorial review Detikers barengan sama Detik News. Mudah-mudahan bener ya, soalnya sering kali apa yang saya sampaikan kemudian diubah sama produser kita. Iya. Rakayannya. Semoga ini bener. Kalau ini sih kayak tetangga kan bisa kita Oh ya, bisa langsung ditarik aja sini. Sini nggak? Lo? Ditarik. Sesaat lagi Detikers, jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Kayak udah kewajiban. Welcome back to Detik Sore. Enggak cuma hore-hore Detikers, kita balik lagi ke segmen selanjutnya. Kali ini kita akan bahas editorial review bersama redaksi Detik News. Ini kan mau pilkada, tadi kita udah bilang kalau sebentar lagi tuh ada yang namanya pendaftaran calon kepala daerah. Nah untuk Jakarta nih yang akan kita bahas sekarang, katanya sih yang kandidat terkuat masih dipegang oleh siapa? Sampai nangis.
sama Anies Baswedan. Mas Anies. Jadi kita akan ngobrol siapa sebenarnya lawan kuat dari Pak Anies ini untuk Betul. mengkontestasi dalam Pilkada Dan Jakarta. siapa juga yang akan mendampingi kira-kira. Ih, sumpah ya. Ada Indah Mutiara kami dari Detik News di sini. Welcome back, Tiara. Halo. Maafin Mbak Tiara ya. Ini terharu kayaknya. Terharu Aduh, karena- saya Terharu terlalu- menanti pemimpin baru Jakarta. Betul. Iya bener Ya. Mbak, karena kan saya sudah Tolong di merantau close di up. Jakarta. Tolong di close up, Tikers. Kan saya sudah merantau di Jakarta cukup lama gitu ya Mbak ya. Iya. Jadinya- Lo pernah ada momen terharu nggak menanti pemimpin baru daerah gitu? Nggak sempet kayak terharunya ya, lebih sibuk bikin berita Oh, soalnya. lebih duluan bikin sibuk berita. bikin Jadi nggak berita. sempet terharu gitu ya. Mau terharu dikit, ini keburu ini kan Iya, gitu. Tik. Mau breaking gitu ya. Jadi belum sempat terharu Lebih kayaknya banyak ya. fokus ke bikin berita jadinya. Bikin berita ya. gitu. Terharunya Iya. di post dulu biasanya. Di pause dulu. Ini terharu saya agak keterlaluan sih Mbak, agak lebay ini terharu saya ya. Ini Mas Anies harus lihat sih. Kayak secinta itu Anita Mae mengabarkan kabar ini. Tapi benar Tiara bahwa yang paling kuat sampai saat ini tuh masih Mas Anies Baswedan. Nah, ini sebenarnya karena hal terbaru yang hari ini dirilis ada survei, karena ada survei terbaru, survei Pilgub Jakarta yang dirilis oleh Litbang Kompas. Ini sebenarnya udah lumayan ditunggu-tunggu juga dari kemarin kan ya. Ada nggak nih elektabilitas calon-calon yang terbaru menurut survei ini siapa yang unggul? Ini gitu survei kan. pertama kah yang Enggak sih, udah ada ada bulan beberapa. lalu ada, beberapa yang lalu ada gitu. Tapi ini yang muncul lagi gitu. Mhm. Dan walaupun ini dirilis sekarang ya 16 Juli sebenarnya tanggal surveinya ini bulan Juni. Sebenarnya ini bulan lalu di survei ke masyarakatnya gitu. Sebenarnya yang menarik bahwa nama Pak Anies itu adalah yang nomor 1 itu sebenarnya sudah sempat terungkap di beberapa survei yang lalu juga. Salah satu hal baru yang mengagetkan juga adalah sebenarnya munculnya nama Pak Ahok nih yang ada di posisi kedua Oh gitu. iya. Ha-ha. Mm. Jadi waktu memang kan bursanya namanya beredar itu ya, apakah Pak Anies apa Pak Ahok apa Pak Ridwan Kamil gitu-gitu. Cuman selama ini nanti itu kan pemetaannya, perbandingan Benar. elektabilitasnya gitu tuh siapa yang lebih tinggi, siapa yang mepet gitu. Dan memang yang cukup menjadi faktor menarik di survei yang dirilis hari ini adalah ini tadi nama Pak Anies dan Pak Ahok sama-sama Pak Anies itu 29,8%, Pak Ahok 20% gitu. Apakah menjadi Anies versus Ahok jilid 2? Nah, gitu kan. Jadi apakah ini mengulang Pilgub DKI yang dulu gitu kan? Ataukah akan ada nama baru? Peluang-peluang nama baru. Dan ini sebenarnya yang menarik juga adalah misalnya kan nama Pak Ridwan Kamil yang kan sempat udah digadang-gadang juga kan untuk masuk ke Jakarta gitu. Ternyata di survei terbarunya Litbang Kompas Pak Ridwan Kamil nih 8,5%. kecil. Ya tidak sebesar yang lain lah gitu. Tapi dia dibanding tokoh-tokoh yang lain dia posisi ketiga gitu. Jadi anggapannya ketika kalau misalkan selain nama yang sudah pernah bertarung gitu, Pak Anies dan Pak Ahok kan sudah pernah gitu ya. Nama barunya itu yang paling tinggi Pak Ridwan Kamil gitu. Bisa Jadi ada dibilang. berapa nama nih Mbak yang di Eh, survei? Aku kurang tahu ini terbuka apa tertutup ya. Cuman kalau dari yang beberapa nama misalnya kan Pak Anies 29,8%, Pak Ahok 20%, Pak Ridwan Kamil 8,5%, Pak Erick Thohir 2,3%, terus ada nama Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani itu 1,3%. Kaisang mana Kaisang? Pak Andika Perkasa 1%, nah Mas Kaisang 1%, Pak Heru Budi 1%, Bu Risma 1%. Nah ini juga yang menarik juga bahwa ternyata beberapa nama lain kan beredar katanya kan, apakah Pak Andika gitu kan, ternyata elektabilitasnya masih 1% aja. Mas Kaisang yang muncul di bursa segala macam masih 1% gitu kan. Jadi ini mungkin sekarang elit-elit politik juga sedang ya ini melihat hasil survei ini gitu kan, menjadi bahan pertimbangan ketika mau ngambil keputusan atau paling nggak jadi bahan obrolan sekarang lah gitu kan. Karena pertama tadi poinnya misalnya ternyata selain nama Pak Anies yang paling tinggi ada nama Pak Ahok muncul lagi. Apakah tadi Pak Anies lawan Pak Ahok jilid 2 gitu Betul, kan? betul. Ataukah di sisi lain
meskipun nama-namanya banyak nih, tadi Pak Anies, Pak Ahok ini sampai 9 nama gitu ya misalnya di survei. Masalahnya parpol-parpol ini belum ada yang membentuk koalisi fix gitu. Koalisi fix yang jumlah kursinya cukup untuk mengusung satu calon gitu kan. Misalkan Pak Anies seperti kita tahu kemarin sudah sempat sama PKS kan mengusung Pak Anies, Pak Sohibul gitu. Tapi PKS kan kursinya belum full nih, belum cukup gitu. Nah, ataupun misalnya parpol lain menyebut-nyebut nama tapi kan belum fix langsung ya udah kita mau si nama ini nih gitu. Kayak misalnya Golkar ke Pak Ridwan Kamil masih kita kasih surat tugasnya 2 nih, Jakarta dan Jawa Barat gitu. Jadi belum fix nih apakah Pak RK fix di Jakarta atau fix di Jabar, masih belum ada keputusannya sampai sekarang. Jadi itu juga yang menarik bahwa namanya beredar gitu kan, ditunggu-tunggu, tapi parpol-parpol ini juga masih itu wait and see terus gitu. Wait and see terus. Jadi Apalagi yang terbaru tadi komentar dari Gerindra juga kan ditanya kan gimana nih ngeliat survei ini, Anies versus Ahok teratas gitu kan. Ya Gerindra bilangnya ini memang keputusannya kan di Pak Prabowo ya sebagai ketua umum gitu, dan katanya Pilgub Jakarta ini adalah daerah yang memang butuh waktu lebih panjang untuk memikirkannya gitu. Pertimbangannya banyak, mendengarkan masukan dari berbagai tokoh gitu. Dan tentunya bisa jadi juga termasuk tunggu-tungguan dengan pilkada daerah lain gitu. Jadi keputusannya bukan cuma di Jakarta aja. Tapi Jakarta juga pasti akan berpengaruh ke Daerah lain, pilkada lain ya. daerah lain. Benar-benar. 29 dan 20 tuh cukup besar kah kalau dari secara empiris gitu? Kalau Data misalnya survei? ini kan anggapannya ini belum pendaftaran ya, jadi masih terbuka dan masih banyak nama gitu ya. Jadi dan waktu juga masih panjang, terbuka kemungkinan banyak banget gitu. Kayak misalkan nama Pak Ridwan Kamil kalau nggak salah sebelum ini kan Litbang Kompas atau lembaga lain ya sempat melakukan survei Pilgub Jakarta juga ya. Sebenarnya lebih tinggi nih daripada cuma 8,5% ini. Saya lupa angka persis, lebih tinggi lah. Saya lupa persis angkanya berapa, tapi lebih tinggi gitu. Dan memang waktu itu sempat di-mention juga kalau nggak salah oleh elit PDIP atau salah satu elit parpol gitu, yang menyebut bahwa hasil surveinya elektabilitas Pak Ridwan Kamil tuh turun setelah muncul nama Anies dan Ahok gitu. Dan ini juga sempat terlihat juga di survei ini gitu bahwa ya memang sekarang tinggal 8,5% itu. Makanya mulai muncul nih obrolan-obrolan di beberapa elit gitu ya, komentar-komentar gitu, misalnya di elit Golkar atau elit PAN, kayaknya Pak Ridwan Kamil nih cocoknya di Jawa Barat aja gitu. Kayak Jawa Barat udah pasti menang, di Jakarta nih perjuangannya susah gitu, belum tentu menang gitu. Probabilitas Pak RK untuk diangkat jadi menteri itu mana lebih kuat, Tiara, untuk saat ini? Menteri atau kepala daerah diusung? Nah ini juga yang sempat jadi perbincangan gitu juga kan, beberapa kepala daerah gitu kan, kayak apakah itu termasuk dari strategi juga, mana yang mau jadi kepala daerah, mana yang ditarik jadi menteri gitu kan. Terutama itu strategi untuk dari Pak Prabowo atau mungkin parpol-parpol pengusungnya juga kan, gue mau nyodorin kader gue yang mana nih untuk jadi menteri gitu, atau mana yang mendingan pegang di daerah karena ya menjaga suara di daerah juga penting gitu kan. Terutama misalkan pegang di provinsinya, gubernur atau wagub, bisa megang juga misalkan gimana di wali kota atau kabupatennya gitu. Atau misalnya ambil contoh kayak misalnya Mas Emil Dardak yang di Jatim gitu kan, sempat muncul kan waktu itu kan Bukoviva mau nyari yang parpol-parpol kan nyodorin ini jadi cawagup gitu kan, tapi kayaknya Bukoviva misalnya mau sama Mas Emil Dardak. Ada yang bilang Mas Emil Dardak mah mending menteri aja gitu, tapi Mas Emil sempat bilang di satu wawancara dia udah menyampaikan bahwa dia lebih pilih wagub gitu. Di daerah ya. Ya, nah memang Pak Ridwan Kamil juga sempat muncul gitu kan obrolan apakah akan jadi menteri, apa akan jadi apa atau di Pilgub gitu kan. Tapi kayaknya kalau memang dari beberapa wawancara atau pernyataan memang lebih ke Pilgub gitu ya. Cuma kemarin kan posisinya pilihannya antara 2, Pilgub Jakarta atau Jawa Barat gitu. Dengan hasil untuk saat ini kan yang dari survei terakhir lah ya kita omongin Litbang Kompas ini kan cuma ada dua nama nih yang double digit lah istilahnya ya, 20 dan 29. Itu Apakah untuk calon Gubernur Jakarta ya? Apakah artinya Jakarta hanya akan ada 2 poros nanti? Belum tentu juga sih. Ini sebenarnya juga apa namanya?
masih sangat terbuka lah gitu ya dengan parpol-parpol yang belum punya koalisi fix Hmm. ini gitu. Kalau misalkan terjadi deadlock gitu, misalnya deadlock bisa aja muncul ada poros baru gitu kan. Dan poros baru belum tentu selalu pasti karena misalnya mepet gitu ya pasti sulit gitu, bisa jadi ada kejutan-kejutan gitu kan, namanya juga politik, kejutan dalam politik tuh sangat memungkinkan gitu. Kayak misalnya ini kita ngelihat sekarang nih elektabilitas survei demikian nih 29,8 20%. Apakah Ya. mungkin nanti misalkan jelang pendaftaran mungkin ada survei lagi gimana kan setelah pendaftaran seperti apa. Nah, yang menarik sebenarnya di survei ini ada juga dicek jadi kayak untuk mengukur loyalitas pemilih gitu, loyalitas pemilih. Apakah si pemilih ini sudah pasti apakah masih mungkin berubah Ya. gitu. Swing voter Ha-ha, ya. gitu loyalitas. Nah, misalnya untuk Pak Anies dan Pak Ahok itu mereka yang menyatakan pasti akan memilih tuh cukup tinggi. Untuk Pak Anies tuh 39%, Pak Ahok tuh 34,5% Wah, gitu. tipis. Selisihnya sedikit Iya. lagi ya. Dan katanya kalau dibandingkan misalkan dengan contohnya Pak Anies saat Pilpres kemarin gitu ya. Suara Pak Anies di Jakarta itu juga sekitar angkanya hampir sama sekitar 40 atau 41%. Jadi dibandingkan dengan Pilgub 2017 juga seperti itu. Jadi tidak jauh berubah gitu. Jadi tidak menyusut anggapannya. Dari 2017 sampai sekarang 2024 tidak menyusut gitu pemilih loyalnya gitu. Nah, tapi yang menjadi catatan juga bahwa di sini kan ada juga yang ditanya kan tadi pasti akan memilih, mempertimbangkan, tidak akan memilih gitu. Nah, mereka yang menyatakan tidak akan memilih Pak Anies itu 17,3%, yang menyatakan tidak akan memilih Pak Ahok 17,8% gitu. Jadi memang kalau melihat juga ya dengan realita lapangannya gitu ya, Pak Anies dan Pak Ahok waktu di 2017 loyalitas pemilihnya tinggi tapi resistensinya juga tinggi gitu. Jadi misalnya resistensinya tuh ya pasti saya nggak mau milih dia gitu, saya nggak mau milih dia itu ada juga angkanya Iya. gitu. Jadi itu juga menjadi tantangan nih misalkan kalau kepada elit politik yang mau mengusung atau kepada calonnya juga untuk melihat ini gitu, Iya, iya. gimana loyalitas pemilihnya atau gimana mungkin gak nih kalau dia maju muncul resistensi dari beberapa pihak tuh. Oke. Bagaimana dengan calon wakil gubernurnya, Mbak? Nah, ini kalau memang di awal survei ini belum ada nama khusus dicek siapa yang jadi cawagup gitu ya. Tapi memang nama cawagup ini bisa jadi kayak misalnya kita mikirnya ya udah yang misalnya elektabilitasnya yang di bawahnya aja gitu jadi cawagup gitu. Tapi sebenarnya kadang pada kenyataannya bisa lebih kompleks dari itu juga gitu kan. Bisa jadi kan selama ini kalau misalnya kita lihat beberapa pilkada gitu ya, kombinasi cagup-cagup tuh bisa aja mempertimbangkan hal-hal kayak misalkan dia ini punya pengalaman misalkan jadi misalnya mimpin daerah gitu. Oh, dia nyari cawagup yang misalnya untuk mengisi kekurangannya misalnya gitu. Apakah kekurangannya dia mau lebih mendekati anak muda, atau misalnya kekurangannya justru dia butuh sosok yang lebih senior, atau misalnya kekurangannya dia misalnya mencari sosok yang lebih mungkin militeristik, atau sosok yang misalkan lebih birokrat misalnya gitu kan. Jadi bisa jadi cawagupnya juga di luar nama-nama yang beredar ini bisa jadi atau muncul gitu Iya, nama iya, iya. siapa kan. Dan itu juga pada akhirnya berpengaruh terhadap poros barunya nanti akan ada apa enggak gitu ya. Ya, siapa Tergantung tahu dari- yang kayaknya tadi kader saya nggak dijadiin cawagup, udah saya jadi bikin Iya, poros iya. baru aja mungkin juga. Artinya nama Pak Anies tidak berdiri sendiri gitu. Maksudnya pasangannya juga akan menentukan nanti kemenangannya ini akan bisa diraih apa enggak gitu Tiara. Tentu aja sih pasti setiap pilkada, setiap misalnya ngelihat pilpres kemarin juga kan pasangan kan juga pasti berpengaruh gitu kan. Dan di pilkada di setiap pemilihan ada sih yang menganggap kayak ya udahlah Yang penting ini, mungkin gitu. saking terkenalnya calon ininya ya, calon kepala daerahnya gitu ya. Ya udah calon wakilnya siapa yang bisa emang buat mendukung ini gitu ya. Tapi secara umum biasanya gitu bagaimana cawagup bisa juga jadi sosok yang cukup menarik juga untuk vote getter itu tadi. Tapi nama Kaisang juga muncul di bursa cagup di Jawa Tengah ya, Mbak ya? Nah, iya juga kan sempat muncul tuh di bursa
Jawa Tengah muncul di survei juga gitu kan. Yang terbaru ada komentarnya Pak Jokowi tadi pagi gitu kan. Biasanya kan Pak Jokowi kalau ditanya soal Kaisang gitu kan ya tanya ke Normatif aja orangnya, gitu. tanya ke PSI gitu. Nah tadi pagi sempat ditanya juga gitu kan, antara Jakarta atau Jateng gitu. Pak Jokowi bilang ya Jakarta bagus, Jateng juga Wah, bagus progresif gitu nih kan. komentarnya. Berarti komentarnya lumayan agak beda ya, Iya, walaupun iya. masih segitu irit-irit dikit, tapi agak beda komentarnya sekarang. Nah kita lihat aja gimana nih. Padahal sebelumnya bukannya nggak usah dulu kata Pak Jokowi, pernah bilang gitu kan ya? Itu Gibran yang sempat komen soal Oh, nggak usah di Gibran, ya. Jakarta. Oh iya 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 iya. Heeh. Ya Kalau- mirip-mirip lah ya bapak anak ya. Iyalah. Tapi kalau dari PDIP sendiri ngelihat nama Pak Ahok berselisih dengan Pak Anies, apakah lantas PDIP udah kasih respons secara soal siapa yang akan dimajukan nanti di Pilgub DKI? Kan dari PDIP sendiri punya banyak nama kan, ada Iya. Pak Andika, ada Pramono Anung juga sempat gitu. Nah, kalau yang soal survei terbaru nih PDIP belum komen nih. Kita juga masih nunggu apakah dengan munculnya survei ini jadi lebih nama Pak Ahok menguat di internal PDIP atau gimana gitu Betul, kan. betul. Karena yang terbaru juga Pak Ahok sekarang punya posisi kan di PDIP. Dia ini sekarang ketua posisi. DPP. Oke, itu posisi baru di Posisi PDIP. ya pengurus gitu. Oke. Tadinya kan Pak Ahok ini ya kader aja gitu ya. Aha. Kader aja, dia tidak punya posisi di kepengurusan PDIP. Nah, kemarin itu baru aja PDIP dia kan memperpanjang masa jabatan pengurusnya. Nah, ternyata di perpanjangan itu termasuk menambah dan juga mengganti, kalau nggak salah ada pengurus yang meninggal atau gimana, jadi mengganti dan juga menambah beberapa posisi gitu. Itulah muncul masuk nama Pak Ganjar, Pak Ahok juga masuk. Jadi sekarang ada posisi nih di pengurus. Ya, udah masuk struktur Masuk ya. struktur. Nah, apakah itu menjadi misalkan kode-kode bahwa Pak Ahok tuh sudah memiliki nilai plus di PDIP gitu kan, sudah punya posisi, apakah akan berefek ke Pilgub? Nah, kita lihat aja nih. Mari kita nantikan bersama. Agustus itu tanggal berapa sih pendaftarannya? Ada tahu nggak? Lupa 22 apa Exact. 227 ya? Oh, setelah upacara ya, Sudah setelah kemerdekaan ya. Setelah upacara. Masih ada 17-an. sekitar ya sebulan lagi lah Ya, menentukan sebulanan itu. lagi kira-kira nih. Artinya akan makin banyak pertemuan-pertemuan ya Tiara ya. Makin banyak pertemuan, Makin banyak obrolan-obrolan. nama-nama juga muncul. Ya, sekarang aja udah muncul kan deklarasi atau Betul, ngasih betul, surat betul. rekomendasi udah banyak tuh di daerah-daerah kan. Paling ya udah gitu, ntar sisanya Hamin berapa ya, sisa Jabar, Jateng, Jakarta paling itu sisanya. Kayaknya yang pertama kali daftarin lagi Pak Anies lagi ya. Kemarin Pilpres kan Pak Anies ya pertama. Yang Pilgub Kita lihat juga. aja gimana nanti nih dinamikanya nih. Baiklah. Terima kasih anyway Tiara sudah datang lagi. Kita nantikan gini, kita udah 3 episode berturut-turut sama Tiara tuh soal Pilgub daerah ya. benar, Jakarta. Pilgub. Iya ya, dan sampai saat ini masih misteri, belum ada Iya. nama yang fix. Tapi Walaupun sudah mulai muncul mulai agak ada bermunculan. titik-titik terang kayak gini Betul. ya. Mari kita nantikan bersama Detikers. Dan abis ini masih ada lagi Detik Sore, masih akan sampai jam 6 nanti. Kita bareng Betul. sama Detik Inet nanti Sunset Talk-nya kita akan bahas apa? Nantikan ya sebentar lagi. Bentar lagi kok ini jam 6. Masa sih? 1,5 jam lagi. Terima kasih Tiara, terima kasih Detikers. Jangan kemana-mana. Sama. Tetap di Detik Sore. Gak cuma Hore-hore. Kita kali ini kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma Hore-hore. Ini ada yang gak cuma hore-hore Detikers karena lagi ditahan ya. Udah sampai ditahan belum sih? Diperiksa. Diperiksa. Hari ini diperiksa. Jadi tahu kan suaminya dari BCL? Gak boleh disebut lagi katanya. Ya tapi kan mau nggak mau dia suaminya, fakta kan. Iya. Jadi supaya ini juga aware juga nih orang-orang dia. Bahwa- Tiko Arya Wardana ini kembali dipanggil dan juga diperiksa polisi nih Detikers untuk kelanjutan kasus dia sama mantan istrinya. Ya. Mengenai kasus dugaan penipuan ya. Penipuan katanya. Makanya sekarang kita pengen tahu diperiksanya ini soal apa dan bagaimana progres laporannya. Kita akan bergabung sama reporter kita yang ada di Polres Jaksel saat ini. Ada Anissa Hafifah yang akan melaporkan. Selamat sore, Anissa. Halo, selamat sore Maya dan Edo. Selamat sore. Selamat Ini sore, lagi di press room Detikers. kayaknya nih.
Bukan ya? Ini lagi di Polres Jaksel ya, Anissa? Iya nih, Maya dan Edo. Hari Baik. ini lagi ada pemeriksaan Tiko Pradipta Aryawardana yang kedua di Polres Metro Jakarta Selatan. Oke, saat ini Tikonya sendiri sudah datang kah? Sudah hadir di sana atau sudah mulai proses pemeriksaan? Oke, untuk saat ini Tiko masih update-nya adalah Tiko masih ditetapkan sebagai tersangka, di mana Tiko sendiri kembali diperiksa polisi untuk kedua kalinya terkait dugaan penggelapan uang senilai 6,9 miliar. Kali ini agendanya pemeriksaan lanjutan terkait dengan pengumpulan bukti-bukti yang ada untuk tahap penyidikan. Tapi hingga saat ini Tiko sendiri belum Tiko dan juga kuasa hukumnya masih belum memenuhi kedatangan pemeriksaan hari ini. Oh, Seperti itu. belum. Belum datang berarti. Belum. Iya, padahal Tiko sendiri itu sudah dijadwalkan akan diperiksa pada jam 4 atau jam 5 sore hari ini di Selasa 16 Juli 2020. Ada keterangan nggak kenapa sampai saat ini Tiko belum datang, Anissa? Iya, untuk hingga saat ini belum ada keterangan, namun dipastikan Tiko juga akan datang di pukul 4, namun belum ada keterangan lebih lanjut kenapa Tiko sendiri belum datang karena belum pasti. Oke. Anissa boleh mungkin sedikit dijelaskan lagi kepada Detikers nih, mungkin ada yang mungkin belum tahu pasti gitu kasus yang menimpa Tiko ini seperti apa, mungkin bisa di breakdown sedikit mungkin Anissa? Oke, untuk kasus awal mulanya kasus ini, seperti kita ketahui Detikers bahwa Tiko Pradipta Aryawardana ini sebelumnya dilaporkan ke polisi oleh mantan istrinya yang berinisial AW karena dugaan penipuan dan penggelapan dalam jabatan. Diketahui kerugian itu mencapai 6,9 miliar, di mana peristiwa itu terjadi pada 2015 hingga 2021, dilaporkan pada tahun 2022 dan dinaikkan statusnya ke tahap penyidik di tahun 2024 Februari yang lalu gitu. Mulanya Tiko dan Awe ini sepakat untuk mendirikan perusahaan keluarga, di mana perusahaan ini bergerak dalam bidang makanan dan juga minuman, di mana Tiko sebagai direktur sedangkan Awe atau pelapor atau mantan istrinya ini sebagai komisaris. Namun kuasa hukum dari pelapor yaitu Leo Siregar sendiri menyebut Awe saat itu tidak terlalu ikut campur dalam perusahaan agar Tiko lebih leluasa nih menyerahkan keseluruhan tugasnya itu ke Tiko. Namun situasi itu menjadi celah buat Tiko melakukan penggelapan dugaan. Nah, kecurigaan itu juga menguat pada tahun 2021, di mana AW itu menemukan ada 2 dokumen berupa profit dan loss yang mencurigakan. Pihak AW juga menduga laporan tersebut adanya dimanipulasi untuk menyembunyikan kondisi keuangan. Nah, dari situ AW juga melakukan audit investigasi melalui auditor independen dan ditemukan penggunaan dana sebesar 6,9 miliar yang tidak jelas peruntukannya. Dan karena tidak ada itikat baik dari Tiko untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan, akhirnya AW sendiri melaporkan Tiko ke polisian. Sementara untuk pihak dari Tiko sendiri itu membantah dugaan penggelapan dana 6,9 miliar tersebut. Dan ia mengaku dana tersebut merupakan modal usaha yang ia gunakannya untuk vendor dan juga supplier. Tiko pun mengaku bingung karena kan ini laporan dari mana, karena kan disebutkan ini adalah modal usaha tapi tiba-tiba dilaporkan dan dia tidak diizinkan untuk menjelaskan. Nah, seperti itu kurang lebih untuk background dari kasus Tiko sendiri. Baik. Kalau untuk agenda hari ini pemeriksaannya apa saja yang akan ditelusuri, Anissa? Ya. Untuk agenda hari ini adalah pemeriksaan lanjutan yang dilakukan untuk pemenuhan berkas-berkas lainnya. Sebelumnya juga Tiko sudah diperiksa pada Kamis 11 Juli, diperiksa selama 10 jam dengan 41 pertanyaan, di mana dia juga untuk para saksi juga sudah diperiksa sebanyak 9 orang, yang termasuk juga dengan si pelapor atau AW sendiri. Baik. Untuk hari ini Anissa ada berapa orang yang diperiksa? Apakah hanya Tiko atau ada beberapa saksi lagi? Ya, untuk hari ini baru dikonfirmasi Tiko yang akan dilakukan pemeriksaan. Namun hingga saat ini jam 4:55 Tiko pun masih belum ada kemunculan datang.
di Polres Metro Jakarta Selatan. Oke Anissa, semoga cepat datang ya Mas Tikonya. Jadi biar bisa dapat berita lebih cepat nih teman-teman rekan-rekan media semua. Pasti udah banyak ya rekan-rekan media yang ada di sana nungguin ya. Ya, maaf. Iya, nggak apa-apa. Diterima maafnya Anissa. Tidak kedengar. Tadi teman-teman media udah banyak nungguin Mas Tiko ya di sana ya pasti ya. Oh iya benar, sudah ada puluhan media yang menunggu, namun Wow. masih belum. Iya, sempat mungkin bisa datang. mungkin Mas Tiko atau kenalannya Mas Tiko ada yang nonton nih sekarang Detik Sore. Ditunggu nih sama rekan-rekan media Mas Tiko. Kita tunggu kedatangannya ya biar cepet juga kita kelar kerjaannya gitu maksudnya. Oke, semangat selalu Anissa. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Terima kasih laporannya. Terima kasih Maya dan Edo, terima kasih Terima Detikers. kasih. Iya, kita tuh kalau rekan-rekan jurnalis kalau lagi nungguin di lokasi tuh kayak cepet nggak datang. Gue mau bikin berita nih, mau laporan ke kantor. Iya. Apalagi kalau misalnya seharian tuh belum laporan apa-apa gitu, baru mm. cuma pantauan mata doang. Jadi ya gitulah. Tapi kamu sebagai jurnalis, menurut kamu pernah ngeliput ini nggak sih Ke apa kepolisian. selebriti gitu Oh enggak. ke kepolisian gitu? Belum. Pernah ada. Lebih sulit mana ketemu sama politisi atau sama selebriti kalau dalam konteks kayak gini? Nggak pernah ya? Lebih sulit selebriti sih. Serius? Iya. Mungkin karena udah terbiasa kali ya sama politisi, sama Mhm, pengusaha, sama menteri gitu. Tapi Mhm. kalau sama selebritis kita tidak banyak interaksi Mhm. sehingga pendekatannya pasti beda lagi kan kita ke narasumber kita itu. Sehingga Apalagi lebih kalau kasus seperti ini kan mau nggak mau kita nunggu kan ya. betul. Ya. Oke, Semoga oke. cepet, mungkin macet kali ya jalan ke Polres Oh iya Jaksel. udah jam pulang kerja juga udah jam 5 sore loh. Kebetulan ini. kita lagi nggak ngobrol sama NTMC nih, bukan nggak ngobrol maksudnya kita belum ada laporan dari NTMC, jadi kayak kita belum tahu apakah benar jalanan di Jakarta tuh macet apa enggak gitu. Nah, kita kali ini akan kembali ke Jawa Tengah Detikers. Asik. Tadi udah disinggung-singgung kan soalnya soal Apa tuh? Pilgub Jawa Tengah, Oh katanya iya. Kaisang akan masuk ke sana. Tapi kita mau bahas dari abangnya, Mas Oh iya, Gibran. Mas Gibran akan mengundurkan diri dari Sudah jabatan. mengundurkan diri sudah katanya. mengundurkan diri dari Sudah kasih jabatannya. surat pengunduran diri sebagai wali kota Solo. Dan semuanya akan dibahas bersama Mas Rofik, the one and only. Selamat sore, Mas Rofik. Selamat sore Mas Rofik, mendengar suara kami kah? Oh masih di mute. Mas Rofik masih di mute katanya, boleh di unmute. Halo. Sore Mas Rofik. Oke, kita karena Mas Rofiknya sepertinya masih belum bayar kuota internet. Wah, Jadi fitnah nih, fitnah lebih kejam ya daripada. ya biasalah ya Detikers, dinamika peronlinean ini. Jadi ada saja kadang-kadang hal yang memicu ketidaksinambungan dalam berkomunikasi. Asik. Kita bahas ini dulu aja soal Mas Gibran. Jadi tadi gue baru lihat informasinya iya. tuh dari media sosial. Makanya Oke. follow Instagramnya Detikcom, Detikers. Karena kalau misalnya kita lagi buka-buka gitu bisa langsung muncul tuh di atas. Jadi tahu langsung informasinya. Nih, Gibran serahkan surat pengunduran diri sebagai wali kota Solo. Mau dibacain nggak komentar-komentarnya? Apa Takut komentarnya? Gini nih, komentar. Bentar ya, dicari dulu ya, dikurasi dulu ya. Baca aja semuanya. Oke, nih, oke. Oh, Apa? dia sambil Takut. ini apa namanya sortir ya. Iya, mengkurasi. Yang mana yang layak di. Ini ada yang komentar nih, tayangkan atau Muri Mulyana Nggak usah disebut 88. namanya. Oh, nggak usah ya. Nggak usah. Mantap Pak Gibran memberi contoh yang baik. Gitu. Kamu mas nggak nyari yang ini. Happy resign, jangan lupa Jeko katanya. Aduh, Waduh. kebahas tuh. Nah, warga Solo piye tanggapan mulur. Nah, kita tanya langsung sama warga Solonya nih, yang harusnya bisa memberikan klarifikasi. Mas Selamat Rofik. sore, Mas Rofik. Ya, selamat. Nah, ini Sore. Kemana dia. suaramu, Mas? Suaranya Iya. yang kita Iya, ini rindu-rindukan. tadi suaranya itu. Jalannya macet barangkali di Jakarta ya. Macet. ya Oh, karena Solo udah ini- ikutan Suaranya macet nggak sekarang, sama-sama. Mas. Suaranya Mas Rofik agak kecil ya di sini ya. Senggol dong. Coba Tapi mestinya sih- sebentar biar di
Iya, ke Detikers sih mestinya keterdengar dengan jelas ya, karena ada muncul Oke. suaranya. Cuman kita yang nggak denger di Cuma sini. kita aja yang Oh, nggak berarti denger. trouble ada di Heeh. studio kita ya. Mas Mohon Rofik, maaf ya. Mas Rofik, ini informasinya Gimana Mas Mas Gibran Edo? sudah ngasih surat pengunduran diri. Mhm. Sedih nggak Mas Rofik? Iya betul. Ini tadi apa namanya? Setelah kabar kaburnya itu Ya. bergulir selama sekitar sepekan, Mm-mm. siang ini tadi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mendatangi DPRD Kota Solo untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wali Kota Solo. Mhm. Oke, Mas, untuk mekanismenya nih ketika sudah diberikan surat ini, lalu apakah wakil wali kotanya yang akan otomatis naik kah atau ada nama-nama lain yang juga karena kan ini juga akan ada pemilihan ini ya kepala daerah ya, Iya. termasuk juga kan? Termasuk juga nggak? Iya betul, betul. Solo juga besok ikut pilkada serentak. Iya, Oke, jadi Solo. mekanismenya seperti apa nih Mas? Karena nanti bulan Oktober Mas Gibrannya akan dilantik nih sebagai wakil presiden. Lalu Iya. seperti apa nih yang akan menggantikannya? Ya, jadi kan sebenarnya kalau masa jabatannya kan mestinya Gibran ini sampai nanti hasil pilkada serentak ini dilantik kan nanti kan. Halo. Ya, Iya Mas. bisa Mas kita Aman, dengarkan dengan suara baik. Mas Rofik sangat lancar Iya. terdengar. Iya, ya. Jadi memang karena sebenarnya masa jabatannya kan masih sampai mungkin Januari kan. Januari tapi besok tanggal 20 Oktober Gibran Rakabuming akan dilantik sebagai presiden sehingga wakil presiden sehingga dia memang harus mengundurkan diri sebagai wali kota. Mekanismenya memang melalui yang pertama memang surat pengunduran diri ke DPRD. Begitu nanti dari DPRD akan memproses ke provinsi dan ke Kemendagri. Nah, nanti dari Kemendagri nanti akan diterbitkan ini surat pemberhentian dengan hormat dan nanti akan diserahkan ke DPRD dan biasanya proses pemberhentian dengan hormat ini nanti akan melalui sebuah rapat paripurna. Seperti itu biasanya untuk mekanismenya. Mas, sudah ada keterangan belum dari Mas Gibran kenapa memilih hari ini sebagai hari menyerahkan surat pengunduran dirinya? Apakah memperhitungkan hari baik atau gimana, Mas? Atau ada momentum tertentu Iya. Mas hari ini? Kalau momentum sepertinya enggak sih, mungkin memang karena kesibukan Mas Gibran barangkali ya, karena beberapa waktu terakhir dia memang bolak-balik Jakarta Solo, kemudian ini juga Selasa Wage kayaknya juga nggak ada yang istimewa deh, Selasa Wage. Oke. Sepertinya tidak ada yang istimewa. Kayaknya memang dipaskan dengan jadwal Mas Gibran senggang dan memang kalau ini ya pekan kemarin dia memang sudah meminta ke sekretaris daerah untuk konsultasi ke Kemendagri soal mekanisme ini dan barangkali setelah ada hasil konsultasi itu Mas Gibran akhirnya resmi mengajukan surat pengunduran diri. Untuk PLT-nya siapa Mas yang akan naik? Wakil. Kalau PLT jelas wakil akan menjadi pelaksana tugas sebagai wali kota. Cuman masalahnya wakilnya ini juga Pak Teguh Prakoso, wakil wali kota Solo, kemungkinan di pilkada besok juga akan ikut kontestasi. Sehingga ketika dia memang akhirnya ikut kontestasi di pilkada, dia harus mengajukan cuti. Jadi kalau memang dia akhirnya nanti ikut, terus harus cuti, ya nanti terpaksa dari Kemendagri akan menunjuk penjabat sementara PJS. Oke, kabarnya Mas Rofik ya katanya mau akan menggantikan. Kita langsung berangkat ke Solo, Mas. Iya betul. Doain ya. Amin paling serius nih Mas, benar. Tapi dari Mas Gibran sendiri
sudah ada keterangan juga kah Mas soal setelah mengundurkan diri, kemudian apalagi kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan gitu? Apakah langsung bertolak ke Jakarta atau seperti apa? Kalau yang jelas sebelum ada paripurna bahwa dia diberhentikan dengan hormat itu, seharusnya dia memang masih melaksanakan tugasnya sebagai wali kota Solo. Cuman memang tadi belum dijelaskan sih sebenarnya oleh Mas Gibran. Tapi kalau mekanismenya memang dia masih memiliki tanggung jawab sehingga nanti dia menjalani rapat paripurna itu. Dan ini bukan yang pertama kalinya ya di Kota Solo sebenarnya. Ya. 2012 lalu Pak Jokowi juga menjalani hal yang sama ketika masa jabatan sebagai wali Kota Solo belum habis, beliau harus mundur karena memenangkan pemilihan gubernur DKI Jakarta, Pilgub DKI, sehingga ya dia menjalani mekanisme yang sama, kurang lebih seperti itu. Ya saya sendiri bikin beritanya seolah-olah dejavu 12 tahun yang lalu ya, Mas, kan. Iya betul. Ini model yang sama lah, ada mirip-mirip gitu. Iya, tapi Mas Gibran lebih cemerlang lagi karena dari wali kota langsung jadi wakil presiden, sementara Pak Jokowi harus lewat pilgub dulu jadi kemarin gubernur dulu ya. Betul, dan Pak Jokowi dulu udah 1,5 periode lah dulu. 1,5 periode. Kalau Pak Jokowi kalau 1,5 periode. Kalau Mas Gibran kan sampai 1 periode ya Mas ya? 1 periode belum sampai. Oke, untuk wali kota Solo sendiri Mas, bahas sedikit soal Pilkada Solo. Kira-kira siapa nih nama yang berpeluang untuk maju dan juga berpotensi menang, sudah ada belum Mas? Ya kalau dari PDIP sendiri kemungkinan yang memang berpeluang memang Pak Teguh Prakoso ini, wakilnya Mas Gibran, karena dia ya mungkin karena ya udah punya jabatan, modalnya udah wakil wali kota kan, di DPC PDIP juga jadi sekretaris DPC PDIP Solo. Cuman kayaknya juga PDIP ini untuk pilkada di Kota Solo besok agak berat karena semua partai kayaknya mau bentuk koalisi ngeroyok PDI kayaknya. Akan berusaha menghadang ya. Ada pembicaraan, iya betul. Dan dari koalisi sebelah ini sepertinya memang ingin mendukung Gusti Mangkunegoro 10 atau biasa dikenal dengan sebutan Gusti Bre. Cuman yang bersangkutan memang belum mengumumkan secara pasti nanti apakah dia akan menerima pinangan itu atau belum. Tapi dari pembicaraan beberapa pemimpin partai di koalisi sebelah itu memang mengerucutnya ke nama Gusti Bre. Gusti Bre, udah pernah ketemu sama Gusti Bre belum? Iya. Belum. Mas Rofik udah sering ketemu ya Mas ya? Ya kalau sering sih enggak juga. Pernah tapi enggak sering. Pernah. Kalau melihat mungkin melihat kinerja dan lain sebagainya, menurut Mas Rofik beliau cocok nggak? Kan nggak boleh beropini. Kan kalau dilihat dari kinerjanya, maksudnya ada datanya. Oh ya, maksudnya ini nggak capable kah, gitu, qualified kah, gitu kali ya? Iya, yang jelas beliau sudah cukup berpengalaman memerintah di Kadipaten Mangkunegaran ini kan, minimal sebagai lembaga budaya yang masih hidup di Kota Solo, minimal udah pengalamannya udah di situ, sama beliau juga menjadi salah satu komisaris di PT KA Gusti Mangkunegoro 10 ini. Pengalamannya seperti itu. Mas, satu lagi boleh Mas, jadi setelah pengunduran diri ini suratnya disampaikan oleh Mas Gibran, secara definitif selesaikah atau masih ada proses lagi hingga akhirnya itu paripurna tadi ya termasuk ya, hingga akhirnya sudah sah Gibran tidak lagi menjadi wali kota Solo gitu Mas?
Ya sebenarnya secara normatif sih untuk dari dari gubernur dan Kementerian Dalam Negeri itu pasti akan mengabulkan kan permohonan pengunduran diri ini. Cuman ya memang prosesnya memang seperti itu, sehingga walaupun nanti pada akhirnya permohonan pengunduran diri ini diizinkan, tapi memang mekanisme dan prosedurnya seperti itu, dan harus menunggu waktu hingga nanti ada pemberhentian dengan hormat di rapat paripurna di DPRD ini. Kapan itu Mas kira-kira rapat paripurnanya? Itu yang jelas sebelum tanggal 20 Oktober. Oke. Iya tentunya. Iya. Karena harus dilantik ya. Karena harus dilantik jadi wakil presiden, nggak boleh rangkap jabatan, masa wakil presiden Iya masih dong. Masa wakil ngurusi presiden merangkap kota wali kota Solo. Solo. Aduh. Oh. Iyalah, nanti bagian saya mana? Iya. Aduh, nanti Mas Rofi nggak kebagian kursi ya. Iya, nanti nggak diangkat jadi ini dong, PJS dong. Ya udah deh Mas Rofik, kita tunggu kabar ininya undangan perpisahan Mas Gibran dengan warga Solo. Pasti Mas Rofik diundang pasti kan. Kalau ada pesta-pesta undang-undang lah Mas Rofik ya. Iya. Terima kasih Mas Rofik, sehat selalu, selamat bertugas kembali. Siap. Mas Edo, Mbak Mai, selamat bertugas. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih Mas. Maaf Terima mendadak. kasih. Ketahuan kan jadinya. Oke, kita masih siaran nggak sih nih sampai jam 6? Masih ya? Masih Detikers, kita masih ada sampai jam 6 sore dong. nanti. Ada Jangan turun semangatnya Detikers kalau yang lagi nonton. Buat warga TikTok yang lagi nonton, halo. Halo, Warga TikTok. tetep layarnya bantu dong. Ayo tetep layar, kalau ada 100 aja orang yang nge-like, Edo akan buka baju. Edo akan menunjukkan foto dari abangnya dia. Hah? Abangnya dia terkenal Oh banget. iya, Siapa tuh? My Abangnya dia brother. terkenal banget, do tau you gak? know the song like? Oke, habis Mulai, sesaat mulai, lagi setelah mulai. Detik Sore. Setelah breaking satu ini Detikers. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kamera masuk. Kenapa ya Irma ya? Aku punya sulap. Aku yang mencet Mas Yansa. Ih, kalian kenapa sih dari tadi? Gantian, kemarin aku kayak gitu tuh. Apa ya? Ini kita mau Kau milih gaya. kita mau bahas apa ya ini ya? Kita mau ngapain ya? Kita tuh masih siaran tahu sampai jam 6 nanti. Minum dulu. Udah. Boleh, boleh kok. Aman. Boleh kok, boleh. Detikers. Oi, Apa? gitu dong. Oi. Penonton gitu. Pada tahu nggak? Kejauhan, woi. Lu woi di sono kagak kedengeran, woi. Ini ada yang ini ada yang ini ada yang minta maaf. Ih, banyak banget yang belakangan ini beberapa hari ini klarifikasi mulu. Siapa aja emangnya? Ada, salah satunya adalah driver ojek online yang berseteru sama salah satu selebgram Indonesia. Oh, Karin. Padahal gue ngasih tahu lagi tadi. Iya. Oh, itu minta maaf, klarifikasi si driver online itu. Kalau ini apa nih? Yang ini klarifikasi gara-gara katanya nih ada 5 Nadliin yang ketemu sama Presiden Israel. Is that true? Really? Ada fotonya sih. Coba kita kasih lihat, ada nggak fotonya? Coba lihat, Coba guys. bekerja yuk, Coba bekerja. yuk, kerja guys, kerja. Yuk, bisa yuk. Jadi informasinya di Detikers ini disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Bapak Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya meminta maaf terkait 5 orang Nadliin yang bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Nah, dia memahami bahwa pertemuan itu sebenarnya tidak pantas, kata beliau seperti itu. Sepatutnya saya mohon maaf kepada masyarakat luas seluruhnya bahwa ada beberapa orang dari kalangan NU yang tempo hari pergi ke Israel melakukan engagement di sana. Kami mengerti dan sangat memaklumi bahwa ini kami merasakan hal yang sama, bahwa ini adalah sesuatu yang tidak patut di dalam konteks suasana yang ada saat ini. Betul sekali. Dan akhirnya berita ini juga menjadi perhatian netizen gitu ya, mendapatkan banyak komentar, mendapatkan
mendapatkan banyak sentimen-sentimen yang negatif justru ya dengan keadaan ini gitu. Ada kelanjutannya nggak beritanya? Ada. Jadi kalau mau tahu backgroundnya Detikas, ini Oke. ada 5 orang nadliyin yang ketemu sama Isaac Herzog ini di Israel. Ya. Nah, langkah mereka bertemu ke Isaac Herzog ini akhirnya menuai kecaman. Mhm. Pertemuan ini pun akhirnya berbuntut panjang karena PBNU nggak pernah ngasih izin ternyata. Ketua PBNU Syafiq Ali menyesalkan akhirnya pertemuan ini bisa terjadi Ya. dan ini disebutkan pertemuannya bukan atas nama NU, tapi atas nama cinta. Bukan ya? Bukan. Kok mereka bisa berangkat ya kalau tanpa Nah itu. izin? Berarti mungkin mereka mengatasnamakan pribadi mungkin? Katanya sih Bukan? orang kelima Nadlin ini kadang Mm-mm. katanya nggak memahami geopolitik serta nggak mengerti kebijakan NU. Mungkin try to use their own way gitu untuk bertemu, mungkin mau melakukan negosiasi segala macam gitu. Nah, padahal ini nggak Mau boleh nih, kan? apa yang kurang dipahami dari perbuatan Israel gitu ya? Nah itu dia. Mungkin caranya harusnya tidak dengan seperti itu pendekatannya yang dimaksud sama PBNU gitu. Mhm. Dan sampai saat ini juga belum diketahui sih siapa sponsor keberangkatan dari 5 orang Nahdliyin ini ke Israel. Meski kunjungan atas nama pribadi, kelimanya dikenal sebagai warga dan aktivis NU. Yes. Dan ini sudah disampaikan permohonan maaf langsung oleh Ketua PBNU dan Presiden Jokowi pun juga akhirnya buka suara soal kedatangan 5 orang ini bertemu dengan Presiden Israel dan katanya sikap pemerintah sesuai dengan pembukaan UUD 45 ikut menjaga ketertiban dunia yang adil, makmur, Sejahtera. apa? Coba. UUD 1945 pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oke, cukup di situ aja. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, makanya kita mendukung Palestina merdeka. Free Palestine. Free Palestine. Nah, itu aja perdebatannya sejauh ini yang kita tahu informasinya bahwa ada kedatangan tersebut, kemudian PBNU sudah beri klarifikasi dan akhirnya minta maaf karena merasa ini juga akhirnya menyangkut keterwakilan NU walaupun kelimanya ini datang bukan atas dasar Atau atas nama NU. PBNU. Nah, tapi ya mudah-mudahan bisa jadi pelajaran lah ya. Betul, karena ini akhirnya jadi bergulir banyak Spekulasi. sekali komentar dari masyarakat yang bukan berandai-andai ya, mengira-ngira oh jangan-jangan ini, jangan-jangan itu gitu. Apalagi terkait dengan NU sendiri akan mengelola tambang gitu kan, diberikan izin untuk Aduh takut lagi, mengelola takut tambang lagi. ya Jadi nggak sih? kemana-mana ya Jadi spekulasinya ya. kemana-mana spekulasinya, apakah jangan-jangan ada kesepakatan ada yang mau membeli? Oh my god gitu kan. Tapi Maksudnya enggak, akhirnya jadi mudah-mudahan banyak. enggak. Semoga enggak ya. Maksudnya akhirnya ada banyak spekulasi dari masyarakat, pendapat dan lain sebagainya, dan itu beritanya atau komentarnya itu bergulir sangat liar gitu kan. Banyak akhirnya tidak ada filter anyway kan kalau di Media sosial sosial, media iya. begitu kan. Tapi lo mungkin akan makin sedih kalau dengar berita ini, Mai. Apa tuh? Lo suka kucing kan? Iya dong, anak gua empat-empatnya kucing. Sebutkan namanya satu persatu. Omeng, Cimit, Oyen sama Mici. Micin? Mici. Oh Mici. Nggak Mici pakai M. M-I-C-I. Ya, sebenarnya namanya Micio tapi aku panggilnya Mici gitu. Nah, ini lo pasti akan geram Kenapa mendengar sih? berita ini karena katanya ada orang yang tega-teganya menembak kucing di bawah mobil. Oh iya. Di Semarang katanya Di Semarang, betul sekali. Terlihat dalam video rekaman CCTV yang beredar ada 3 orang di sebuah halaman rumah, 2 diantaranya berkaus hitam dan 1 berkaus kuning serta memakai topi. Dan ini mereka melakukan penembakan kepada, kayaknya lagi happening ya nembak-nembak gitu ya. Nggak di Amerika, nggak di sini ya. Tapi maksudnya kalau oke lah namanya suka atau nggak Iseng. suka itu kan sebenarnya ya udah terserah orang, tapi jangan nyakitin gitu loh, jangan nyakitin. Dan di Jakarta sendiri aja ya, ini Jakarta ya, kalau kita lihat berita-beritanya tuh nggak cuman sekali 2 kali kita lihat ada penyiksaan terhadap binatang gitu ya, nggak cuman kucing aja, binatang peliharaan kayak kucing, anjing mostly gitu yang jadi pet di rumah itu banyak sekali yang mengalami siksaan. Bahkan ada juga kalau ngelihat di TikTok tuh ya, kalau kamu intip beranda TikTok aku tuh isinya pasti perkucingan atau peranjingan gitu kan ya. Itu ada aja gitu yang salah satunya misalnya dia punya owner, si anjing ini ada ownernya tapi nggak dirawat, diikat di rantai di luar rumah, jadi kehujanan kepanasan, yang ngasih makan tetangganya. Tapi pas tetangganya kayak minta tolong untuk boleh nggak saya aja ngerawat, nggak dikasih.
Tapi anjingnya dibiarkan Dibiarin, gitu. padahal harusnya tetap dipantau ya. Sedih banget. Mungkin Kenapa ini sih juga yang orang-orang akhirnya menyakiti gitu. bikin kucing itu ditembak. Karena katanya kucing ini bikin burungnya diterkam. Iya. Jadi burungnya si penembak kucing ini diterkam sama kucing. Gue nangis tuh. Nah, ini tuh ditembaknya pakai softgun Beretta 92 FS tipe M9 Gue nangis A1. 2 kali hari ini Detikers. Ini kenapa sih? Kenapa burungnya bisa diterkam sama kucing? Maksud gue burung itu kan di atas ya. Posisi burung tuh di atas. Kucing di bawah. Kenapa bisa kena terkam? Why do? Motif pelaku penembakan ialah dikarenakan kucing tersebut buang kotoran. Jadi gini nih kronologinya, burung ini buang kotoran. Kucing ini buang kotoran di rumah pelaku dan sudah diawasi oleh pelaku selama 5 hari berturut-turut. Dan kemudian pelaku kesal karena kucing tersebut menerkam burung merpati miliknya. Gitu, Detikers. Jangan sembarangan naruh burung, makanya. Apalagi burung merpati. Burung merpati itu kan jinak ya. Jadi agak berbahaya gitu kalau ditaruh sembarangan. Iya, burung merpati tuh biasanya tuh kalau misalnya di taman kenapa gue nangis baru hari ini. Ada di taman gitu kan buat buat foto-foto atau apa gitu kan. Kenapa? Iya benar. Kenapa? Mungkin gitu. Anita Maya tuh kebawa emosi gara-gara berita selanjutnya mau kita bawain ada yang sedih juga. Iya sedih juga sih Ada tadi orang- kalau ternyata kucingnya ditembak ya kan. Iya. Sedih gue. Iya, itu kucing. Yang ini orang ditembak. Ah serius apalagi? Bukan ditembak sih, lebih ke Oh ditarik. Iya. Oke. Itu yang kemarin Tantri Oh, Kotak Tantri. mengalami cedera setelah jatuh dari panggung lagian sih. Dia lagi salaman sama Iya, mau salaman penggemarnya. gitu, Ditarik sama penggemarnya. Ditarik Oh. dan ternyata ya penggemarnya kan narik supaya bisa dapet gitu tangannya, tapi ternyata kestabilannya Jatuh. Tantri itu tidak terlalu jatuh. baik sehingga kenapa harus teriak sih? Gue yakin lo udah melihat video ini sih, Udah. tapi kenapa teriak lagi? Tetep aja angle videonya tuh pas dia nyungsep gitu kan. Iya. Kenapa Mbak Tantri kenapa? Ya ini bukan sesuatu yang lucu sih ya, karena menyangkut keselamatan orang. Tapi Iya. sorry banget, ini kan lagi nyanyi dan sangat excited kan di atas panggung. Tapi terlihat. Kayak, sini. kenapa sini, yang itu? Sini. Ayo, woi bro. Wah, ya Si kan? bronya juga kayak kan udah ditos, kenapa harus ditarik sih bro? Oh ini orang bronya. Ya, Orang bronya. akhirnya bikin klarifikasi juga akhirnya dan minta maaf. Oh. Promotor juga akhirnya minta maaf kan. Tapi itu juga kan diposting sama Tantri juga kan ya? Iya, legowo kok Mbak Tantrinya. Iya. Mudah-mudahan Mbak Tantri tidak baik kok terjadi orangnya. lagi ya. Ya Tapi ini sama-sama menjaga Wardrobe, keselamatan lah ya. Namanya lagi nonton konser kayak gitu kan, mungkin juga kondisi hype lagi naik gitu kan ya, namanya lagi seru, lagi iya. seru Oh, gitu. lagi high maksudnya. Hype. Oh, hype. Iya. Kayak gue hari ini kurang gula. Tapi kalau bicara soal orang ini ya stage malfunction gitu, musisi sering tahu musisi-musisi besar gitu juga mengalami, kayak Madonna juga beberapa kali jatuh kan di panggung. Tapi gara-gara hal yang sama kah atau dia Nggak memang ditarik sih sama penontonnya, cuma oke. kadang-kadang ada yang kepleset. Kalau ini mah lah, bukan malfunction apalah. panggung ya. Malfunction Kestabilan. fans ini kayaknya. Stabil. Ini dia bilang apa sih? Ini akhirnya dikonfirmasinya, klarifikasinya apa yang dia Iya, saya bilang? minta maaf ya, mohon maaf Mbak Nggak Tantri, lagi. nggak sengaja tuh ditarik karena saya waktu itu excited, jadinya ditarik supaya bisa menarik Mbak Tantri, tapi ternyata kejebrik. Sama lagi ininya, mimiknya. Aduh. Maaf ya. Kenapa ya Irma ya? Ah, Tiba-tiba dubbing. Dia nih. Spontan uhuy ya. Ya begitulah. Udah ya, Detikers Anita Mae mau mengusap
air matanya dulu. Mengusap Mau- mau touch up kedua touch up kalinya lagi. ya, karena saya tadi juga udah Betul. nangis ya, begitu dimulai acara ini saya sudah nangis. Ketika mau ditutup saya nangis lagi nih. Jadi Detikers dua ya. hal yang membuat Anita Moe hari ini menangis. Pertama dirinya sendiri, kedua burung. Burung diterkam, dua kata lucu. Burung diterkam. Kucing. Burung diterkam kucing. Sesaat lagi kita akan hadir dengan segmen Sunset Talk. Oke. Kerja dong. Kerja dong. Ayo. Kita akan balik lagi di detik. Yes, you're still watching Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kita sudah masuk ke segmen Sunset Talk nih Detikers. It means kita akan punya narasumber lagi yang akan membahas satu topik yang kita angkat hari ini cukup unik ya Do ya. Unik banget. Unik banget. Soal kita- lelang-lelangan. Iya, tapi yang dilelang tuh frekuensi. Ya, biasanya kan kalau nggak lelang sepeda motor Royal Enfield-nya pejabat yang korupsi atau lelang rumah. Nah, sekarang nih lelang frekuensi. Mungkin nggak banyak masyarakat yang tahu soal apa sih lelang frekuensi itu dan kenapa saat ini banyak diperdebatkan gitu antara sejumlah operator seluler atau operator provider internet di Indonesia. Ya. Kita akan ngobrolin itu semua barengan sama Detik Inet. Kali ini ada Mas Agus Triharyanto dari Detik Inet. Welcome to Detik Sore Mas Agus. Ini Sore. pertama kalinya ya Mas ya Detik Pertama Sore kalinya. ya. Pertama Iya. kalinya. Biasanya Setelah kan- bertahun-tahun. Ya kalau Detik Pagi udah pernah belum? Belum. Oh belum ya. Mungkin sama Mas Adi, sama Mas Faya itu. Oh iya Mas Faya sih. Ayo, iya. Mas Faya. Karena Mas Faya cukup narsis di Detik Sore atau Detik Pagi. Salah jangan- camp. Jangan mau ke Detik Pagi ya, Detik Sore aja ya. Langsung Lebih dikip, enjoy. langsung dikip. Dan kedatangannya langsung disambut sama sunset yang sangat meriah loh, sangat gebiar. Biasanya kita sunsetnya agak malu-malu kan. Nah Mas, Karena ketutup polusi sih sebenarnya. betul. Kemarin hujan emangnya ya? Enggak, kemarin bagus juga kok sunset tuh. Oh. Oke, Mas Pas kita- Agus. Pas kita minum kombucha itu loh. Oh, iya. kan? Mas Agus ini lelang frekuensi ya. Hmm. Apa sih yang perlu masyarakat tahu soal lelang frekuensi ini biar bisa ngawal prosesnya juga gitu? Ya untuk gambarannya mungkin ya kita sebenarnya udah tahu nih, misalnya gini nih, internet. Kita kan taunya cuma internet, tapi Iya. di belakang itu tuh ada sumber daya yang tidak kelihatan yaitu frekuensi. Nah, Hmm. itu dikelola sama negara. Nah, frekuensi itu ada beberapa tipe, ada yang berdasarkan ketinggian. Ya. Ada yang high band, middle, sama low band. Nah, jadi frekuensi itu untuk kegunaannya untuk telekomunikasi, Ya. buat Itu yang penyiaran. Yang bikin maksudnya ada yang 4G, ada yang 5G itu. Ya, itu seluler Oh, namanya. Oke. Jadi, penyiaran tuh kayak misalkan itu pakai frekuensi juga, Pakai frekuensi. frekuensi radio. Mm-mm. Nah, jadi adanya internet itu ada berkat ada frekuensi. Jadi ketika frekuensi itu makin banyak dikelola sama operator itu jadi internetnya makin kencang. Gak hanya kencang sih, kualitas juga makin tinggi. Terus adopsi teknologi seluler paling baru juga bisa tuh kayak 5G. Nah, kenapa 5G sekarang tidak maksimal? Karena spektrumnya belum banyak yang dilepas sama Kominfo. Lepas dalam artian dilelang ya. Jadi ntar operator membayar jumlah iuran ke negara dan itu nanti bisa dikelola sama operator untuk menyediakan internet. Ya. Iya. Yang Biasa kayak lagi main apa gitu, yang dipegang yang nanya. Iya. Oke. Yang ditepuk yang nanya. Oke. Biasanya sebelum-sebelumnya frekuensi ini memang sistemnya dilelang untuk seluler ini. Dilelang. Jadi Oh. kan sekarang tuh ada 4 operator. Kita ambilnya operator seluler ya. Ada Telkomsel, Indosat, XL sama Smartfren. 4 operator itu intinya bisa ibaratnya kayak jalan tol lah. Kalau internetnya makin kenceng ya berarti jalannya harus lebar kan. Nah, sekarang tuh kayak sekali lagi padat. Ya internet kayak Indonesia kayak sekarang gitu. Bakal lambat jadi. Makin lambat. Nah, biar kenceng tuh berarti butuh jalan lagi. Nah, itulah frekuensi. Nah, sekarang tuh lagi mau dilelang 700 sama 26 GHz. Oh berarti frekuensi yang dilelang ini yang 700 sama 26 ini. Ya, itu Kominfo lagi nyiapin itu. Tadinya janjinya tuh harusnya tuh bulan ini. Mungkin ada pertimbangan yang jadi bakal dibundurin gitu. Bedanya apa yang 700 sama 26 ini? 700 sebelumnya tuh dipakai buat siaran analog kayak stasiun TV, radio itu pakai itu.
cakupannya tuh sangat luas, itu bagus buat 4G. Jadi kalau misalnya di seluruh Indonesia bisa tuh. Jadi ketika operator pakai itu ditambahnya tuh kualitasnya makin tinggi. Nah, kalau untuk yang 26 GHz itu lebih rendah. Jadi untuk 5G bagus karena 5G itu cara kerjanya tuh harus deketan, nggak bisa jauh-jauhan. Kalau misalkan dia jauh-jauhan tuh jadi latensi apa ya? Itu jadi makin lambat. Nah, sedangkan 5G itu harus lebih dekat jadi biar cepat. Kalau 4G itu lebih ke kualitasnya, biar stabil gitu. Itu sifatnya gitu. Kalau di Jakarta kayaknya beberapa titik doang yang bisa kena 5G Iya, ya, nggak iya. di semua, tapi mostly 4G, tapi di beberapa titik 5G. Betul. Ya kan? Itu kenapa tuh bisa Karena- beda? Padahal satu operator seluler juga. Butuh duit lagi karena operator Oke. ngembangin 5G itu butuh dana. Misalkan gini, 4G itu satu BTS itu jaraknya bisa berapa kilo. Kalau 5G itu harus berapa meter. Jadi artinya bikin satu bangun BTS itu berarti butuh biaya yang bisa satu BTS itu bisa 1 miliaran. Jadi kalau makin dekat ya biaya operator makin tinggi. Jadi itu yang jadi pertimbangan operator nyediain 5G itu di beberapa titik, nggak sampai satu Jakarta. Misalkan di kawasan Monas, di kawasan SCBD itu gitu. Ini salah satu caranya supaya 5G-nya lebih banyak bisa dengan memperluas atau memperbesar Ya, itu frekuensinya tambahin- tadi itu. ya, tambahan spektrum tambahan itu. Oh, I see. Untuk yang lelang ini Hmm. diperebutkan sama siapa aja nih yang untuk masing-masing jalur ini? Sejauh ini 4 operator yang ada ini tuh menarik untuk ikut lelang. Telkomsel, XL, Indosat sama Smartfren. Semuanya mereka butuh spektrum ya, ibaratnya kalau buat bisnis kalau nggak ada spektrum dia nggak jalan. Mereka tuh udah padat, udah jalannya udah padat, ya berarti butuh jalan Tambahan lagi, ya. Jadi biar bernafas lagi kalau misalkan makanya kalau misalkan pelanggan bilang internet lambat ya karena salah satu efek spektrum ini. Ini both 700 MHz sama yang 226 GHz. Oh, dua-duanya mau diikutin sama 4 operator itu tuh. Ya. Nah, karena yang di satu besar lagi operator juga butuh insentif karena habis Ya. pandemi kan. Dia tuh butuh semacam suntikan lah dari pemerintah bantuan. Gimana sih caranya operator bisa nge-boost internet ini ya kemarin aja terakhir tuh bisa 1 triliun tuh. Jadi 1 butuh triliun untuk satu band 23 gitu nggak salah. Jadi kan kalau butuh ini kan 726 tuh lebar pitanya gede kan. Berarti biayanya juga makin gede gitu. Jadi operator berharap ada dukungan dari pemerintah dengan adanya insentif ini. insentif. Ini yang Udah lagi ketahuan insentifnya belum, lagi digodok kalau kata Pak Budi, Pak Menteri. apa? Kapan itu akan dibuka lelangnya? Harusnya bulan ini, cuman terakhir bilang Pak Isme Dirjen SBPI itu kemungkinan diundur, tapi tetap tahun ini pemerintahan Pak Jokowi ya, karena itu juga termasuk pendapatan negara juga. Iya. Oh, apakah lelang itu akan dibuka menunggu aturan untuk insentif tadi atau paralel aja gitu? Sejauh ini paralel, karena kalau operator inginnya tuh ada insentif, langsung lelang kan jadi lebih ringan. Kalau diberlakukan sebaliknya itu jadi beban sih. Mungkin boleh ngobrolin dikit soal kondisi industri telco dikit deh, Mas Agus. Ya. Tadi kan sempat bilang berdarah-darah kan masih dari sejak pandemi sampai sekarang masih berdarah-darah. Iya. Kenapa bisa berdarah-darah sampai Karena sekarang? kan dari segi sekarang kan operator tuh tumbuh bersama dengan aplikasi OTT. OTT itu kayak Google, Facebook gitu. Nah, OTT ini tuh kan berada di atas jaringan operator. Operator di bawah nih. Yang bikin jaringan. Mereka di atas, tapi kuehnya tuh dapatnya si Google ini, Google dan kawan-kawan ini. Nah, itu yang paling banyak dapetin duit dari internet lah namanya itu. Sedangkan operator tuh yang bikin bangunan tuh sangat struggle lagi gitu kan, yang udah bangun BTS, banyak iuran ini. Jadi apalagi pandemi kemarin itu kan sangat-sangat struggle lah. Jadi apalagi ada sampai berapa yang kena isu yang kemarin tuh yang Pak Menteri Jokowi itu. Apalagi misalkan internet Indonesia itu belum rata, jadi kan butuh untuk ngembangin lagi, butuh waktu dan dana gitu. Padahal kalau kita lihat pada saat pandemi kemarin internet itu adalah konsumsi terbesar ya Mas. Nah, tapi larinya nggak ke operator, ke Google dan lain, Facebook OTT dan ya? Nah itu yang belum ibaratnya tuh belum ada aturan yang mengatur OTT sama operator ini. Gimana sih pembagian kuehnya gitu, biar
sama rata gitu. Oh gitu. Bisa begitu ya? Nah, itu. Solusinya akan seperti apa untuk bisa membuat level playing field-nya jadi sama? Itu insentif Nah, tadi. itu yang belum diketahui, tapi sejauh ini tuh pemerintah tuh selalu menjawabnya yang ingin lebih adil lagi, setara lah itu. Dalam bentuk apa tuh? Yaitu satu bentuk insentif. Kalau misalkan ada lelang, ada pengurangan biaya, misalkan biaya buat operator yang tadi setahun, mungkin ntar bisa dicicil berapa 3 tahun. Karena biayanya juga sampai triliunan kan itu. Jadi apalagi kebutuhan internet yang makin tinggi, jadi dua mata pisau yang satu harus diikutin, tapi satu lagi juga mengancam operator gitu. Oh gitu, Nah, baru itu tahu teknisnya. nih. Kalau bicara lebih teknis lagi, lebih rumit lagi ya. Tapi soal si 5G tadi kan ada informasi bahwa kalau misalnya 5G-nya mau kenceng, ini nanti dikuasai sama satu operator aja. Is that true atau gimana sebenarnya? Tidak, kalau satu operator justru malah lebih daya saingnya makin rendah Kecil. kan ya. Justru persaingan itu harus dibutuhkan biar ada misalkan ketika ada persaingan jadi ini ternyata lebih bagus, jadi dia bikin inovasi. Kalau misalkan tidak ada persaingan itu yang membuat jadi monopoli lah, itu kan yang dilarang. Terus tidak ada kualitasnya gitu lagi karena nggak ada ternyata yang tetangga cuma segini doang, kok gitu biasa gitu kan biar lebih bagus. Kalau nggak ada persaingan ya udah gitu doang. Tapi bukan maksudnya ketika banyak operator akhirnya bukannya semakin kecil pitanya dan akhirnya membuat 5G jadinya sama aja kayak 4G gitu kecepatannya. Enggak ke situ ya larinya? Enggak. Beda. Kalau 5G itu lebih karena kan dia cost-nya lebih tinggi lagi daripada 4G. Jadi kekuatan biaya operator masing-masing beda. Ada yang lebih besar, misalkan karena modal negara, tapi ada yang swasta, itu swasta. Berarti kalau semakin banyak operator, jadi katakanlah misalnya satu operator bisa serve di area tertentu, di dalam cakupan tertentu. Kalau misalnya ada operator lain bisa mengcover area Betul. sebelahnya, itu malah justru jadi lebih merata ya? Iya. 5G-nya ya? Iya. I see. Tapi sebenarnya harapan kita dengan adanya 5G ini bisa memberikan benefit apa aja nih Mas kalau dengan banyaknya 5G ini? Dalam segi era digital ya 5G itu sebenarnya keniscayaan lah itu ya. Apalagi 4G. Nah, tapi kan kebutuhan kita tuh buat 5G untuk masyarakat tuh agak belum tinggi. Karena kan Iya, kebutuhan masyarakat untuk 5G itu apa memang sudah se-urgent itu kah atau bisa sebenarnya 4G aja cukup sebenarnya gitu? 4G sudah cukup, tapi untuk industri itu sangat dibutuhkan karena kan dia untuk otomatisasi, misalkan kayak misalnya kita lihat ada mobil tanpa supir, itu kan dikenal lagi sama 5G biar latensinya rendah. Kalau dipakai 4G itu nggak bisa. Nah, beberapa industri itu butuh 5G yang untuk jadi bisa latensi lebih rendah, misalkan kayak operasi jarak jauh itu bisa dilakukan dengan adanya 5G. Jadi Nih, ada kalau nggak 5G nih, gini. ada teknologi tertentu gitu Oh, ya iya, yang terus. yang hanya bisa dioperasikan oleh 5G. 5G ya. Kalau untuk kebutuhan WA sama YouTube ya 4G aja udah cukup. Untuk kebutuhan judi online juga cukup ya. Ini 5G. Langsung gacor kali ya. 4G dong. Ini tadi barusan 5G. Bohong Anda. Itu 4G. Ini 4G, tadi sempat 5G pas kita ngomongin 5G dia langsung 5G. Karena smartphone saya Harus dikata-katain 5G lu gitu. Enggak ya. Enggak stupid ya kita. Internet kencang buat apa? Untuk slot. Itu Untuk- mirisnya ya Mas ya. Maksudnya iya. ketika kita berusaha untuk bikin internet kencang dan memeratakan akses internet di seluruh Indonesia, ternyata akses internetnya lebih nggak tahu ya, entah stigma atau cuma ya jadi stigma doang di masyarakat. Dipakainya buat itu judi online, pinjol gitu ya. Tidak pada tujuan yang kita harapkan gitu. Mirisnya, ironinya di Iya, situ. benar-benar. Tapi kita tuh sebenarnya lebih butuh internet yang lebih merata atau lebih butuh 5G-nya itu, Mas? Merata sih. Kan apalagi Indonesia tuh luas banget ya. Indonesia tuh nggak hanya soal Jakarta. Saya aja pernah liputan beberapa ke daerah untuk dapat 4G itu sangat-sangat jarang. Karena 3G dapatnya. 3G Seriously? malah nggak ada sinyal. Oh iya, kalau nggak ada sinyal pernah. Bahkan masih ada daerah kita yang
Iya, Dapat sinyal dari negara tetangga. kadang iya. gitu. Ya apalagi kalau perbatasan. Ya, Iya. kalau kan kalau di daerah kan, yang namanya operator kan dia melihatnya secara bisnis ya. Kalau misalkan tidak ada penduduk, ya ngapain bikin bangunan infrastruktur di sana gitu kan. Jadi melihatnya, Kan subsidi silang tapi. ya. Nah itu gunanya adanya Kominfo melalui Bakti untuk, ya mereka tugasnya untuk bikin bangunan di daerah. Karena pemerataan akses internet itu sangat, Bener. Tapi di pulau-pulau terpencil di Indonesia Timur, atau nggak usah yang timur deh, di NTB aja ada pulau-pulau Pandeglang kecil. juga udah nggak ada, malah kadang di beberapa titik tuh. Oh Di iya, Banten. Oh di Banten. Iya. di kota Banten. Enggak di Gonta, di kecil. Nah, apalagi itu. Dapat 4G. Ya itu masih mending, berarti masih bisa dapet sinyal. Makanya pakai Starlink. Wah itu dia, itu polemik baru itu di industri. Another polemik Nggak ya. boleh ya kamu. Tapi nggak kan usah untuk lah. bisa menambah daya saing juga kan. Betul. Betul. Tapi itu. untuk sustainability-nya mungkin itu jadi pertanyaan selanjutnya. Betul. Dan untuk manfaatnya juga karena Starlink, ketika Starlink pada akhirnya menguasai, siapa yang paling banyak merasakan Diuntungkan. manfaatnya padahalnya. Nah itu. Untuk pemanfaatan, ya dia kan langsung dari luar angkasa kan, itu ya udah nggak usah bangun listrik langsung diangkat bisa. Cuman dia butuh beli perangkatnya aja 7,5 Iya. per bulan 750.000. Ya itu butuh dana yang gede untuk orang di daerah pelosok, mungkin itu sangat Tapi kalau kolektif bisa lah mas. tidak masalah. Tapi itu dilarang loh sama Kominfo. Oh itu Oh, gitu. nggak boleh kolektif. Kalau itu dalam artian misalkan nih satu user dibagi berapa ya, itu nggak bisa. Ini Atau khusus untuk Starlink. Kan iya iya. Ya misalkan untuk diperjualbelikan, tapi kalau untuk Oh. gratis nggak masalah. Tapi Kalau di- mereka jatuhnya patungan gitu. Enggak untuk diperjualbelikan. Iya iya. Misalkan saya punya Starlink, Nah, Mas beli ke saya, misalkan untuk 1 jam, itu nggak boleh. Eceran. Iya, eceran. Iya betul. siapa yang Bisa. tahu? Nah itu, Maksudnya bikin larangan juga siapa yang itu karena Cara mengawasi, ngeceknya ya. gimana? iya, itu kan yang lagi dipusingin sama operator juga, karena itu berperan seperti operator, karena mereka dapat penghasilan kan yang punya Starlink itu. Iya iya iya. iya. Sulit Penyewa- untuk penyewa kontrolnya Starlink. ya pada akhirnya ya. Ya sama kayak ada larangan tertentu dalam agama, siapa yang tahu? Nah, Who knows? Ditranslate. Makasih. Terima kasih juga buat Mas Agus sudah mau hadir Detik Sore. Sama-sama. Kita nantikan informasi terbarunya soal lelang frekuensi ini ya. Udah Iya. ditunggu juga sama operator. Juga yang ditunggu operator soal insentifnya tadi. Semoga cepat dirilis sama Pak Budi dan teman-teman. Amin. Yang Jadi- penting sih internet merata aja itu dulu. Internet merata, Ya. internet murah Itu dia. juga termasuk. Dan internet kencang tentunya. Tapi bukan buat judol atau pinjol. Untuk berkreasi lebih banyak lagi Indonesia. Betul. Mas Agus sudah tahu tagline-nya Detik Sore belum? Nggak cuma hore-hore. Iya, jadi nanti Boleh nggak ketika nanti? closing kita bilang Detik Sore, Mas Agus bilang nggak cuma hore-hore tapi pakai gerakan, tarian. Bebas. Iya, bebas tariannya apa bebas, gerakan pokoknya. Oke? Sudah kepikiran? Ya spontan lah. Oke, uhuy dong. Detikers, Yes. udah jam 6 sore, waktunya Betul. kita cabut, pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya selama 2,5 jam terakhir ini. Terima kasih sudah membersamai Anita Maya menangis 2 kali juga hari ini. Dan terima kasih juga untuk seluruh kru yang bertugas hari ini. Thank you guys. Terima kasih buat yang nonton di Betul. website Detikom ataupun di sosial media seperti di TikTok. Terima kasih sudah nonton. Besok jangan lupa nonton lagi. Ya, tentunya di jam setengah 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Detik Sore. Gak cuma. Hore-hore. Rekan-rekan.